Saat lampu di aula padam, pencahayaan lembut dihidupkan di dalam ruangan dan hanya platform lelang yang memiliki pencahayaan yang lebih baik. Ouyang Lulu kemudian berbisik, lelang akan segera dimulai. Seperti yang diharapkan, para tamu yang datang untuk menghadiri pelelangan saat ini telah mencapai lebih dari 200 orang, dan sebagian besar kursi di aula telah ditempati. Pintu masuk ke tempat itu perlahan ditutup dan pembawa acara, seorang pria muda mengenakan sarung tangan putih, datang ke panggung dengan wajah berseri-seri. Selamat datang di Blue Starfish Mansion, ladies dan gentlemen. Saya berterima kasih kepada pemilik Blue Starfish Mansion, Ten Hu Shaokun, yang telah menyediakan situs lelang kepada kami. Nama saya Cheng Huan dan saya pelelangan lelang ini. Sampai titik ini, dia berhenti sejenak dan kemudian menunjuk ke layar proyektor yang baru saja diaktifkan. Dia terus berbicara sambil tersenyum, ini adalah daftar barang yang akan dilelang pada lelang hari ini. Saya percaya bahwa semua tamu terhormat di aula telah mendengar tentang beberapa item sebelumnya. Mungkin ada beberapa harta yang Anda sukai di antara mereka, jadi tanpa basa-basi lagi, dengan ini saya umumkan. Pelelangan dimulai sekarang. Artikel pertama yang akan dilelang adalah lukisan yang dikumpulkan oleh seorang kolektor utama terkenal. Karena proses lelang berjalan, artikel pertama tidak menarik bagi Tang Xiu karena dia juga seorang pelukis. Dia bisa saja menempatkan karya agungnya sendiri untuk dilelang dan mendapatkan harga setinggi-tingginya untuk itu jika dia mau. Artikel kedua adalah seperangkat teko tanah liat Yixing yang dulunya adalah Royal Purple Teapot dari Imperial Palace, sehingga harganya juga cukup mahal. Barang-barang dilelang saat lelang berlangsung. Tang Xiu menemukan bahwa banyak tamu berpartisipasi dalam penawaran, tetapi tidak ada kejahatan yang terlibat. Lebih jauh, harga setiap artikel yang dilelang bisa dikatakan cukup rendah, dengan nilai terendah hanya 5 juta. Jimu, apakah kamu menanyakan jumlah artikel yang dilelang kali ini? Tanya Tang Xiu. Total 32 item, saya pikir, jawab Jimu. Aku hanya mendengar beberapa info tentang beberapa dari mereka. Saya tidak tahu tentang sisanya. Tang Xiu mengangguk sebagai respons dan mengalihkan fokusnya kembali ke juru lelang. Pukul 8:10. Gadis pemandu di Chongsam melangkah ke atas panggung dan juru lelang berbicara lagi sambil tersenyum. Artikel berikutnya adalah objek yang sangat menarik, ladies dan gentlemen. Itu telah dinilai oleh lebih dari 10 penilai ahli harta, namun tidak satupun dari mereka yang dapat mengidentifikasi objek apa yang satu ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa objek ini harus memiliki beberapa tahun di belakangnya. Tapi tanpa basa-basi, mari kita lihat layar proyeksi. Potret gambar yang jelas oleh proyektor ditampilkan di layar. Wanita pemandu kemudian mengangkat penutup sutra kuning di atas item, mengungkapkan kotak kayu antik kepada hadirin dan membuka jalan bagi penampilan mutiara sebening kristal di dalamnya. Bukankah itu? Kejutan melintas di mata Tang Xiu, dan dia langsung melepaskan indera spiritualnya untuk dengan cepat menutupi mutiara kristal itu. Semakin lama dia mengamati, semakin jelas keterkejutannya. Dragon Pearl. Matanya lekat-lekat menatap naga mutiara di tangan wanita penuntun sambil merasa kaget di dalam. Dia bisa dengan jelas merasakan energi besar yang terkandung di dalam mutiara itu. Naga-naga ini jelas bukan berasal dari naga biasa, tetapi sangat mungkin dari naga kuno. Tapi kemudian bagaimana mungkin naga mutiara dari naga kuno muncul di bumi? Kembali ketika di dunia immortal, dia juga mendapatkan mutiara yang serupa, tetapi harga yang harus dia bayar untuk mendapatkannya sangat besar. Selanjutnya, energi esensi yang sangat besar yang terkandung dalam naga mutiara adalah alasan yang membuatnya mampu menembus belenggu terakhir untuk menjadi supreme. Nenek Zuying, yang telah memperhatikan Tang Xiu, segera menemukan bahwa Tang Xiu terkejut. Ekspresinya sedikit bergeser dan dia segera memfokuskan matanya pada naga mutiara selama beberapa detik. Kemudian, dia bertanya dengan berbisik, apakah Anda tahu benda apa itu, Tuan Tang? Tang Xiu mengangguk diam-diam, lalu meliriknya sambil menjawab, ini benda yang bagus. Apa yang hebat tentang itu? Tanya wanita tua itu buru-buru. Tang Xiu hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan dan menunggu pelelangan dimulai. Dia tidak takut bahwa wanita tua ini akan bersaing dengannya untuk mendapatkan pearl-pearl ini karena dia sangat menyadari betapa kuatnya dia. Lebih jauh, dia mengetahui bahwa benda itu adalah benda hebat dari dirinya sendiri, jadi dia bisa saja mematahkan kesopanan dengannya jika dia berani melawannya. Secara keseluruhan, dia siap mempertaruhkan segalanya untuk memenangkan naga mutiara ini. Tuan rumah lelang kemudian berbicara dengan senyum berseri-seri, puluhan penilaian harta karun mungkin tidak dapat menilai apa mutiara ini. Namun, benda kuno selalu merupakan barang bagus, bukankah Anda setuju? Terlebih lagi, mutiara ini sangat jelas seperti kristal dan hampir sebanding dengan luminous pearl yang legendaris. Karenanya, kami akan memulai penawaran pada 5 juta.
Siapapun yang ingin mendapatkan mutiara ini harus meningkatkan tawaran setidaknya 100.000 setiap kali. 5 juta. Sebuah mutiara. Setengah menit setelah suara pembawa acara memudar, tidak satu pun di antara lebih dari 200 tamu yang menghadiri lelang mengajukan penawaran. Itu benar-benar objek yang tidak dikenal seperti yang dijelaskan. Setelah semua, sementara ada juga objek yang lebih baik menunggu. Siapa yang tahu apakah itu harta atau tidak? Jika ternyata itu adalah sampah dan Anda menghabiskan 5 juta untuk itu, Anda bisa merasa tertekan karenanya. 5,1 juta. Akhirnya, seorang lelaki tua dengan jubah gaya Cina kemerahan dan kacamata baca mengangkat nomor pelat yang diletakkan di sebelahnya. Ketika dia mendapati orang lain sedang menatapnya, dia langsung tersenyum dan berkata, itu baru 5 juta. Siapa yang tahu kalau saya beruntung, bukan? Itu juga bisa menjadi hal yang baik. Tuan rumah akhirnya merasa lega ketika mendengar tawaran itu. Dia telah menyelenggarakan banyak lelang dengan banyak artikel kelas atas. Namun, dia tidak pernah mengalami situasi seperti itu di masa lalu. Jika situasi yang tidak diinginkan seperti itu terjadi, itu pasti akan mempengaruhi pelelangannya sedikit. Dia tersenyum pada pria tua itu dan memujinya. Pria tua ini benar-benar memiliki mata yang tajam, bukan? Mutiara ini memang bisa menjadi harta karun besar. Selain itu, semua penilai ahli harta itu mengatakan bahwa nilainya harus lebih dari 5 juta yuan, yang membuktikan bahwa objek ini tidak biasa. Bagaimana dengan orang lain? Adakah yang ingin menawar lebih tinggi? Jika tidak, calon harta yang sangat besar ini bisa dikantongi oleh pria tua itu. 5,5 juta. Ketika suaranya memudar, seseorang akhirnya mengutip. Namun, hanya sedikit orang yang tertarik untuk menawar benda semacam itu. Setelah beberapa putaran penawaran, harga akhir-akhirnya berhenti di 6,2 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi? Tanya tuan rumah lagi. Tang Xiu perlahan mengangkat plat nomor yang ditempatkan di sebelahnya dan sambil tersenyum berteriak, 6,5 juta. Harga bertambah 300.000 sekaligus. Sosok itu tidak banyak, namun masih mendapat banyak perhatian. Terutama untuk Gu Changmin dan Ji Xiangqui yang tahu identitas aslinya. Kedua pria itu langsung mengalihkan mata mereka ke naga mutiara dengan mata sedikit menyala. Benda itu seharusnya bagus. Segala sesuatu yang dapat menarik matanya tentu tidak biasa, Jin Xingqui dengan suara rendah. Persis dugaan saya. Gu Changmin sedikit mengangguk dan berkata, tapi mari kita menahan diri dari penawaran karena dia sudah mengincar itu. Kami tidak pernah bisa menyinggung perasaannya atas sesuatu yang berharga. Aku tahu itu, jawab Jin Xingqui dengan berbisik. Tapi jika dia memenangkan tawaran untuk itu, mari kita tanyakan padanya tentang hal itu ketika kita minum nanti. Mengerti, jawab Gu Changmin tanpa banyak kata. Pria parubaya yang mengutip 6,2 juta menoleh untuk melihat Tang Xiu dengan heran dan menemukan bahwa pria itu tidak dikenal. Meskipun dia terkejut bahwa Tang Xiu masih sangat muda, dia masih mengangkat nomornya lagi dan berteriak, 7 juta. 7,5. Tang Xiu mengangkat nomornya dan memanggil. 8. Mengikuti pria parubaya itu. 8.5. Tang Xiu mengangkat nomornya lagi. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak. Dia berbalik untuk melihat Tang Xiu lagi dan segera menyerah. Akhirnya, mutiara naga ini dimenangkan oleh Tang Xiu dengan harga 8,5 juta yuan. Dia kemudian memilih untuk pergi ke belakang panggung secepat mungkin untuk menerimanya dan kembali ke tempat duduknya 5 menit kemudian dengan mutiara. Pada saat ini, tidak ada yang tahu betapa sangat bersemangat dan mengejutkan Tang Xiu. Mutiara naga kuno ini mengandung sejumlah besar energi yang, apalagi 8,5 juta yuan, bahkan jika semua uang di bank di seluruh bumi ditambahkan bersama-sama, masih jauh dari cukup untuk membelinya. Setengah jam berlalu dan pelelangan akhirnya akan berakhir. Item lain muncul di depan mata Tang Xiu lagi. Tetapi setelah melihat gambar objek yang ditampilkan di layar proyeksi dan mendengar deskripsi dari pembawa lelang, niat membunuh yang tebal meluap dari matanya. Ternyata menjadi aeroglider. Itu adalah avion teknologi tinggi yang diteliti dan dikembangkan oleh Magnificent Tang Corporation. Bahkan tidak ada yang dijual kepada siapapun kecuali yang merupakan bagian dari perjanjian dengan militer. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba muncul di pelelangan ini. Itu membuat Tang Xiu langsung menyadari bahwa pasti ada masalah di militer atau di perusahaannya sendiri. Aku sudah menjelaskan semua fitur hemat energi dari objek ini dengan jelas, jadi sekarang aku akan mengumumkan bahwa harga dasar adalah 10 juta, dan setiap kenaikan tidak akan kurang dari 1 juta. Mengumumkan tuan rumah sambil tersenyum. Berhenti. Tang Xiu langsung bangkit dari tempat duduknya. Di bawah tatapan penuh perhatian dari tuan rumah dan lebih dari 200 tamu, ia berjalan ke panggung lelang dan menyapu penonton dengan mata dingin dan dingin. Kemudian, dia segera berbicara dengan suara berat, benda yang sangat menarik.
Tetapi saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkannya. Saya akan terus meningkatkan harga sebesar 1 juta terlepas dari tawaran orang lain. Namun, ekspresi pembawa acara berubah secara drastis dan tampak terkejut. Tapi setelah menemukan betapa dinginnya ekspresi Tang Xiu, dia buru-buru memanggil, "Pak, tolong pikirkan baik-baik. Jika harga yang dikutip oleh penawar terlalu tinggi, saya khawatir itu akan menyebabkan Anda." Tang Xiu mengangkat tangannya untuk memotongnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Istirahatkan kekhawatiranmu. Tidak ada yang berani menawar hari ini karena mereka harus menghadapi saya. Saya tahu semua orang akan tersinggung oleh sikap aneh saya di sini, tetapi objek ini terlalu penting, dan mereka yang berani melawan saya akan berakhir sangat menyedihkan." Seorang lelaki tua yang duduk di kursi baris kedua mengerutkan kening dan dengan sedih berkata, "Jangan bicara begitu gila, anak muda. Jangan perlakukan kita semua di sini seperti kita miskin bahkan jika Anda punya uang. Lelang tingkat ini bukanlah tempat yang bisa Anda pamerkan. Kamu pikir aku pamer? Anda ingin mencoba saya?" Tang Xiu mencibir. Pada baris kelima, Gu Changmin tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berseru dengan suara berat, "Pria ini ingin membeli objek ini, jadi aku, Gu Changmin, ingin meminta semua orang untuk tidak bersaing dengannya, kalau tidak akan sama dengan menganggapku sebagai musuhmu." Pada saat itu, seluruh tempat berubah bergolak dan banyak orang kaget dan berdiskusi. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa Gu Changmin melompat keluar saat ini untuk mendukung pemuda itu? Siapa sebenarnya pria ini? Apakah masuk akal? Apakah Gu Changmin kehilangan akal sehatnya? Dia mengatakan siapapun yang berdiri saat ini untuk mengajukan tawaran akan menganggapnya sebagai musuh. Itu sama dengan membuat semua orang hadir sebagai musuh. Dia seorang pengusaha, demi Tuhan. Bukankah dia takut menyinggung semua orang kaya di Shanghai dan dari kota-kota terdekat? Sesuatu tidak bertambah di sini. Apa sebenarnya asal-usul pemuda ini? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar dapat memperoleh dukungan Gu Changmin. Apakah dia anak haram Gu Changmin atau semacamnya? Pasti ada beberapa setan di tempat kerja ketika hal aneh seperti ini terjadi. Saya tahu bahwa dis terbang itu istimewa, tetapi untuk berpikir bahwa seseorang akan langsung mengambilnya untuk dirinya sendiri ketika tidak ada yang mulai menawar untuk itu adalah hal yang tidak terduga. Mari kita lihat kemana arahnya. Bukannya aku takut dengan deklarasi Gu Changmin. Pria tua yang duduk di baris kedua tampak marah. Dia mengenal Gu Changmin dan sedikit berhubungan baik dengannya. Tetapi dia tidak menyangka lelaki itu akan melompat keluar dan membela pemuda sombong ini saat ini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar ingin menganggapku sebagai musuhnya atau apa? Bahkan jika Gu Changmin dan media Dingshen-nya kuat, dia juga tidak lemah. Dia juga bisa memanfaatkan kekayaan dan koneksinya sendiri dan benar-benar mampu menekan balik. Bos Gu, saya harap Anda tahu apa yang Anda lakukan. Bocah ini jelas berada di sisi yang berlawanan dari semua orang di sini. Untuk kamu melompat keluar untuk membela dia, apakah kamu benar-benar ingin merobek semua kesopanan dengan semua orang yang hadir? Gu Changmin melirik Tang Xiu dan perlahan menjawab, "Saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang membawanya sebagai musuh harus membawa saya juga. Dia menginginkan benda itu, jadi tidak ada yang bisa mengambilnya hari ini." Pria tua itu tiba-tiba bangkit dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu, Gu Changmin. Dis terbang ini adalah objek yang hebat, itu sudah pasti. Semua orang di sini tahu itu dengan jelas. Apakah Anda berkolusi dengan dia untuk memiliki hal yang hebat untuk diri sendiri?" Pada saat ini, Jin Xingqi langsung bangkit dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jika Gu Changmin saja tidak memiliki kualifikasi, maka taruh aku di tab. Jin Xingqi ini mungkin bukan orang yang kuat, tapi aku berdiri untuk masalah ini. Siapapun yang berani mengambil barang Avion bersamanya akan menganggapku sebagai musuhnya juga." Jimu melotot ke Tang Xiu dan segera bangkit, meneriakkan bagiannya, "Kalau begitu tambahkan juga keluarga Ji Changqi. Siapapun yang berani mengambilnya sebagai musuh harus mengambil Jis sebagai musuh juga. Keluargaku mungkin bukan siapa-siapa di Shanghai, tapi aku yakin kami masih punya apa yang diperlukan untuk mematahkan beberapa tulang keras jika perlu." Ouyang Lulu mengikutinya dan dengan apatis berkata, "Dan hitung juga Ouyang di Pulau Jingmen." Wanita tua itu, Zui Ying, juga menambahkan dengan senyum tipis, "Wanita tua ini tidak pernah meninggalkan wilayah utara selama bertahun-tahun dan hampir tidak tahu bagaimana anak-anak lelaki saya di rumah berurusan dengan bisnis keluarga selama ini. Tetapi Anda dapat mengatakan bahwa mereka yang mengambil Tang sebagai musuh mereka harus menghadapi keluarga Sen di wilayah utara." Ekspresi tak percaya, ngeri, dan tak percaya tampak jelas di wajah semua orang yang hadir di tempat itu ketika mereka menyaksikan orang-orang yang berdiri. Jin Xingqi, pemilik Jinda Estate. Bos media Dingshen, Gu Changmin. Keluarga Ji Changqi. Rumah Ouyang dari Pulau Jingmen.
Dan keluarga Sen yang terkenal dan termasyur dari wilayah utara. Pada saat itu, semua orang yang hadir bingung dan bingung. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir mereka akan berkembang menjadi situasi ini. Siapa sebenarnya tokoh terkenal ini? Memikirkan begitu banyak keluarga dan bos besar akan mendukungnya tanpa ragu. Di kursi baris kedua, ekspresi lelaki tua itu berubah sangat buruk dan ketidakpercayaan benar-benar mencerminkan perasaannya. Itu adalah situasi yang dia tidak pernah harapkan terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari deretan belakang venue. Orang di panggung lelang itu adalah Brother Tang yang telah saya, Miao Wentang, bersumpah sebagai saudara lelaki yang hidup dan mati. Siapapun yang berani melawannya akan menjadi musuh bebuyutan para Miaos dari Provinsi Haiking. Beberapa detik berlalu dan suara lainnya terdengar, saya tidak tahu siapa adik lelaki di lantai lelang, tetapi Mas Ouyang dari rumah Pulau Jingmen Ouyang adalah ipar perempuan saya. Mereka yang membuatnya tidak bahagia juga akan membuat House Tang Beijing tidak bahagia. Keluarga Miao dari Provinsi Haiking. Dan Beijing keluarga Tang. Seketika, lebih dari 200 tamu yang datang ke tempat lelang merasa pusing dengan identitas kedua orang ini. Para Miaos dari Haiking masih baik-baik saja. Mereka mungkin memiliki kekuatan besar tetapi hampir tidak mengirim rasa takut ke hati mereka. Tapi House Tang di ibu kota adalah cerita yang sangat berbeda. Itu benar-benar raksasa. Siapa yang mungkin berani menyinggung mereka? Di panggung pelelangan, Tang Xiu sendiri tidak berharap Miao Wentang benar-benar datang ke tempat ini. Tapi yang paling mengejutkannya adalah Tang Wei Qido, yang bahkan datang ke sini, tetapi duduk sangat rendah di baris terakhir dengan seorang wanita muda yang elegan sebagai teman. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, saya berterima kasih kepada begitu banyak orang karena mendukung saya, tetapi saya dapat menangani masalah hari ini sendiri. Silakan duduk lagi, semuanya. Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Ketika semua orang duduk, Tang Xiu melirik ke belakang dan dengan acuh tak acuh berkata, meskipun saya tidak tahu siapa penyelenggara lelang ini, Anda seharusnya memperhatikan situasi yang terjadi di sini. Saya harap Anda bisa berdiri untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dalam sedetik, venue berubah diam. Semua orang melihat sekeliling, ingin melihat siapa sebenarnya penyelenggara aksi ini. Uhuk-uhuk, seorang lelaki tua berjas tunik Cina dan mengenakan kacamata baca, yang duduk di deretan ke-10 venue, bangkit dan tersenyum ringan. Adik kecil ini bermarga Tang, bukan? Apakah Anda mungkin seseorang dari House Tang of Beijing? Siapa saya belum tentu penting. Yang penting adalah namamu, jawab Tang Xiu ringan. Orang tua itu perlahan meninggalkan kursinya dan berjalan ke Tang Xiu di atas panggung lelang. Setelah dia datang sebelum Tang Xiu, dia dengan hati-hati mengamati yang terakhir dan dengan tersenyum berkata, nama keluarga adalah Mei, seperti pada Mei untuk karakter bunga plum yang mekar. Anda dapat memanggil saya sebagai Penatua Wei. Bagaimana mengatasi Anda adalah urusan saya sendiri karena saya meminta Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan, kata Tang Xiu apatis. Lain, kamu bisa mengharapkan nasib buruk menimpamu, termasuk pengaruh yang mendukungmu. Wajah tersenyum pria tua itu membeku. Dia menyipit dan bertanya, dan jika saya tidak membelinya? Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tertentu. Setelah teleponnya diangkat oleh pihak lain, dia mulai berbicara dengan suara yang dalam, sesuatu terjadi di Blue Starfish Mansion. Saya ingin Anda mengirim orang-orang Anda untuk memblokir usaha dalam waktu setengah jam. Juga, tutup segala alat komunikasi ke dunia luar secepat mungkin. Salin itu, jawab suara yang dalam milik Duan Mulin dari ponsel. Tang Xiu menutup telepon dan matanya kembali ke lelaki tua itu, yang ekspresinya sekarang sedikit berubah. Kemudian, dia berteriak dengan suara berat, Hu Shaokun, keluar sekarang. Hu Shaokun telah tinggal di tempat lelang sejak awal tetapi tetap rendah di antara kerumunan. Dia mendengar suara Tang Xiu dan tahu apa identitas aslinya, jadi dia buru-buru berdiri dan memaksakan senyum. Tang ada yang ingin kau katakan padaku. Perhatikan semua penjaga keamanan Blue Starfish Mansion menutup semua pintu keluar pulau ini sekaligus. Kata Tang Xiu dengan suara berat. Aku memberimu hak untuk melakukannya, dan kamu diizinkan membunuh siapa saja yang berani pergi langsung. Kulit Hu Shaokun berubah dan dia dengan ragu berkata, itu tidak baik mereka semua. Saya tidak peduli sedikit pun dari orang macam apa mereka, jawab Tang Xiu dengan suara berat. Jika kamu tidak ingin didakwa sebagai pemberontak karena pengkhianatan nanti, segera lakukan apa yang baru saja aku katakan padamu. Pengkhianatan pemberontak. Hu Shaokun gemetaran. Dia tidak pernah meragukan kemampuan Tang Xiu untuk melakukannya. Bagaimanapun, House Tang ada di belakangnya, dan sulit untuk memprediksi apa yang bisa dilakukan oleh House ini. Segera setelah itu, dia dengan cepat meraih teleponnya untuk memutar nomor dan berteriak dengan suara berat, perhatikan semua penjaga keamanan untuk segera menutup seluruh Blue Starfish Mansion.
Sehal setiap jalan keluar di pulau itu dan biarkan tidak ada yang pergi, tidak ada. Siapapun yang berani melawan Anda berwenang untuk membunuh. Pada saat ini, semua orang benar-benar terkejut. Pengkhianatan yang ditekankan oleh Tang Xiu membuat mereka takut. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa identitas Tang Xiu sangat mungkin sangat menakutkan. Selain itu, mustahil pemilik Blue Starfish Mansion begitu takut padanya. Siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Orang tua di baris kedua tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan agak terlalu banyak, anak muda Tang. Kami masih dapat mempertimbangkan masalah ini secara damai jika Anda dapat menunjukkan kepada kami beberapa identitas yang dapat diandalkan, namun Anda mengancam kami dan bahkan membatasi kebebasan kami. Ini benar-benar kejahatan berat." "Penjahat?" "Ya," ejek Tang Xiu. "Apakah itu benar atau tidak? Apa yang kamu katakan masih tidak diperhitungkan karena aku memiliki kata akhir." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan buku hijau dari cincin interspatial dan menyorongkannya ke wajah lelaki tua Mei dan bertanya dengan nada dingin, "Sekarang, jawab pertanyaan pertama, siapa yang mempercayakan Anda untuk melelang aeroglider ini di pelelangan ini?" Pupil pria tua itu menyusut dan dia tampak pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang itu menuntut namanya dirahasiakan dan kami tidak menyelidiki identitasnya sama sekali. Tapi dia pria muda berusia sekitar 27 tahun dengan kulit kecoklatan dan baunya seperti seorang prajurit." Berbau seperti seorang prajurit. Tang Xiu segera menyadari masalah ini saat dia mendengarnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi, "Siapa semua yang telah menyentuh aeroglider ini? Panggil mereka di sini. Bisakah kamu melakukannya?" "Saya dapat mengaturnya sekaligus," jawab Penatua Mei dengan senyum yang dipaksakan. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari 200 tamu akhirnya dapat mengetahui seberapa parah masalahnya. Banyak dari mereka yang berani mengeluarkan ponsel mereka dan bersiap untuk melakukan panggilan untuk membagikan masalah tersebut, berusaha melindungi diri mereka sendiri. Kejadian yang sedang berlangsung hari ini aneh bagi yang ekstrim, tetapi mereka harus menghadapinya dengan serius sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ponsel saya tidak berfungsi sama sekali? Tidak ada sinyal. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin seseorang menutup sinyal di sini. Sudah benar-benar diblokir. Siapa di dunia ini? Siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat Departemen Komunikasi memblokir sinyal di sini? Sialan, apa kita benar-benar terjebak di sini? Deru sebuah helikopter berguling dari langit dan semua orang yang terjebak di tempat pelelangan memandang dengan ketakutan. Tak lama, pintu masuk ke tempat lelang diinjak-injak terbuka dari luar dan sejumlah besar tentara bergegas membawa senjata lengkap. Oh, apa yang terjadi? Lebih dari 200 tamu di venue benar-benar tidak berharap bahwa personel militer akan benar-benar muncul, menimbulkan rasa takut ketika mereka melihat Tang Xiu secara instan. Bahkan lelaki tua di barisan kedua itu sekarang tampak pucat dengan wajah terkejut. Ketuk, ketuk, ketuk. Dengan langkah kaki yang tertib, Zulong melangkah masuk dengan dua ahli dari Biro Kemampuan Khusus dan datang ke tahap lelang di bawah tatapan semua orang. Dia memberi hormat standar dan melaporkan dengan suara berat. Zulong melapor ke petugas senior. Kepala sedang dalam perjalanan ke sini, dia akan tiba dalam sekitar 40 menit. Tang Xiu mengangguk sebagai tanggapan dan berkata, "Segel seluruh pulau sepenuhnya, baik itu langit, tanah, bawah tanah, atau air, dan sepenuhnya melakukan pemantauan penuh. Jangan tinggalkan lalat tidak terkendali." "Dimengerti," Zulong menjawab sesaat dan segera bergegas keluar. Sesaat kemudian, Penatua Mei datang dari luar dengan 5 pria besar, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak dapat menemukannya. Dia sepertinya menghilang begitu saja." Rasa dingin terlintas di mata Tang Xiu ketika dia berkata, untuk menyelinap pergi tanpa ada yang memperhatikan, pria itu sendiri tampaknya memiliki kemampuan tempur yang cukup karena dia dapat menghindari semua peralatan pemantauan di pulau itu. Namun, dia tidak akan pernah bisa berlari selama dia masih di China. Di barisan tempat duduk di venue, Ouyang Lulu menyaksikan Tang Xiu dengan mata berkedip-kedip. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Xiu sebenarnya seseorang dari negara. Dia memang mendengar bahwa dia melakukan beberapa misi untuk negara sebelum ini. Tapi sekarang, sepertinya apa yang dia tahu tentangnya masih belum cukup. Tapi tetap saja, dia terlihat sangat keren sekarang. Masih di barisan tempat duduk, selain dari wanita tua Zui Ying, tidak ada yang tahu bahwa Tang Xiu adalah seseorang dari negara kecuali Miao Wentang karena pria itu sudah lama tahu tentang identitas ini. Tapi kenyataannya adalah sesuatu yang tidak pernah terpapar pada Tang Wei. Dia hanya lengah mengetahui bahwa Tang Xiu berafiliasi dengan negara dan benar-benar mengagumi adiknya. Waktu berlalu dengan cepat dan Duan Mulin yang kebingungan, yang membawa sekelompok ahli dari Biro Kemampuan Khusus, akhirnya tiba dengan terburu-buru. Kebingungan di wajahnya menjadi lebih terlihat saat melihat adegan di tempat lelang.
Dia selalu percaya pada Tang Xiu memiliki kriteria tertentu dan ketat terlepas dari apa yang dia lakukan. Tapi bukankah ini terlihat seperti adegan besar? Bau! Tepat ketika Duan Mulin datang ke depan Tang Xiu dan berkata, Tang Xiu menghentikannya. Tak lama kemudian, kedua pria itu datang ke sudut tempat pelelangan dan Tang Xiu berkata dengan suara yang dalam, saya ingin Anda memberi saya penjelasan, senior Duanmu. Bagaimana kamu membuat dirimu seperti ini? Jawab Duan Mulin dengan senyum masam. Juga, kamu ingin aku menjelaskan, tapi apa yang harus aku jelaskan kepadamu? Tang Xiu membuka penutup kain sutra kuning di atas nampan. Duan Mulin langsung mengerti dalam sekejap setelah melihat aeroglider. Kenapa benda ini muncul di sini? Tanya Duan Mulin dengan suara rendah. Saya awalnya datang ke sini untuk pelelangan, tetapi saya tidak berharap untuk melihat barang-barang ini dilelang juga. Tang Xiu menjelaskan, saya sudah menelepon Kang Xia, dan dia mengatakan kepada saya tidak ada masalah di pabrik karena semua anggota tim keamanan adalah orang-orang kami. Selain itu, saya sudah mempertanyakan penyelenggara lelang ini juga. Dia mengatakan bahwa orang yang mengirim aeroglider ini memiliki bau seorang prajurit. Murid Duan Mulin menyusut dan langsung berkata, aku pasti akan memberikanmu penjelasan untuk omong kosong ini. Siapa yang bertanggung jawab atas pelelangan ini? Ini aku. Penatua Mei mengenakan senyum yang dipaksakan dan perlahan berjalan. Kemudian, dia berbicara dengan senyum pahit, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu dalam situasi ini, Duanmu. Anda tampaknya memiliki waktu yang cukup mudah melayani negara. Duan Mulin, yang fokusnya terpusat pada Tang Xiu, bahkan tidak memperhatikan teman lamanya. Tetapi ketika dia melihat orang tua Mei, alisnya mengerutkan kening. Apakah kamu yang mengatur pelelangan ini, Pak Tua Mei? Ya, orang tua itu, Mei, menjawab, beberapa anak dalam keluarga telah bergolak. Saya tidak ada hubungannya dan bergabung dengan pesta di sini, meskipun saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapat masalah. Duan Mulin melirik cepat dan segera menjawab dengan suara rendah, kami sudah kawan lama, Mei kakek, dan kami saling kenal satu sama lain. Sekarang, katakan yang sebenarnya, dari mana Anda mendapatkan barang-barang ini, tepatnya. Aku sudah memberitahu adik laki-laki ini bermarga Tang sebelumnya. Seseorang mengirimnya ke sini dan dia mencium aroma prajurit seseorang yang telah melalui pertempuran nyata. Aku yakin tentang itu. Saya pikir pria itu seorang veteran, tetapi saya tidak berharap bahwa masalah ini akan melibatkan beberapa rahasia. Duan Mulin terdiam untuk sementara waktu dan kemudian perlahan berkata, bisakah kamu memberitahuku seperti apa tampangnya? Atau lebih baik, apakah Anda memiliki foto atau rekamannya? Ya, Penatua Mei mengangguk. Tidak perlu mencarinya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Pemilik tempat ini hanya membawa anak buahnya untuk memeriksa semua video pengawasan dan semuanya sudah hancur. Petugas keamanan di ruang pemantauan diikat dan tertegun dan belum bangun sampai sekarang. Ini adalah masalah penting dan mendesak, Tang Xiu, jadi serahkan padaku, kata Duan Mulin. Aku pasti akan menyelidikinya dengan saksama. Kalau begitu aku akan memberimu 3 hari. Tang Xiu mengangguk dan berkata, aku ingin berita dalam 3 hari. Selain itu, ini terkait dengan kerjasama antara kami. Jika aeroglider mengalir ke dunia luar, maka itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan Tang Magnificent saya. Aku mengerti. Jangan khawatir, kata Duan Mulin dengan sangat serius. Lebih dari 10 kilometer dari tempat kejadian, di dalam sebuah bangunan pantai, Li Yuquan meletakkan teropong di tangannya dan wajahnya yang kecoklatan tampak pahit. Dia tahu bahwa dia baru saja mendorong dirinya ke lubang penuh bencana kali ini, namun dia tidak merasa menyesal. Hanya keengganan dan kekesalan yang memenuhi hatinya sejak aeroglider yang dicurinya dengan susah payah gagal dilelang. Dan dia bahkan membuka diri. Saya perlu uang. Banyak sekali. Bajingan menyebalkan itu. Saya bisa membunuhnya, tetapi saya tidak akan bisa menyelamatkan istri dan anak saya. Aku bisa mendapatkan uang dengan menjual aeroglider yang disebut ini, tapi sekarang aku hanya bisa mendapatkannya melalui saluran lain. Dia melepaskan genggaman tangannya yang erat dan menuju pintu. Dia harus bergegas dan melarikan diri dari tempat ini sambil menghindari peralatan pengintai di Shanghai. Dia tidak punya banyak waktu. Kembali ke Blue Starfish Mansion, di aula megah, Tang Xiu, Gu Changmin, Jin Xingqi, Tang Wei, Miao Wentang, Nenek Zuying, Jimu, dan beberapa yang lain sedang mencicipi beberapa hidangan dan mendiskusikan berbagai masalah. Ouyang Lulu, yang memiliki bawaan lahir di tulangnya, tampak seperti anak kucing yang jinak dan lembut saat ini dan tinggal di sebelah Tang Xiu sambil menyajikan teh. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke Shanghai, Brother Miao. Menabrakmu di sini benar-benar kebetulan. Saya tidak berterima kasih kepada Anda karena membela saya, jadi mari bersulang, kata Tang Xiu tersenyum.
Miao Wentang mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Tang Xiu. Kemudian, dia tersenyum menjawab, aku juga tidak berharap itu bertemu dengan orang yang sibuk sepertimu di sini. Saya datang ke Shanghai untuk mengurus persiapan proyek di mana saya mencari mitra sekarang. Proyek apa? Tanya Tang Xiu. Menjual mobil. Jawab Miao Wentang sambil tersenyum. Pabrik industri berat grup Miao saya memproduksi cukup banyak mobil. Pesanan pembelian awalnya berasal dari luar negeri, tapi ya segalanya berjalan ke selatan di sana, jadi itu jatuh ke tangan saya sekarang. Di sampingnya, ekspresi Gu Changmin bergeser dan dia bertanya, Brother Miao, bisakah saya melihat model dan tipe mobil yang diproduksi oleh Miao Group Anda? Ah, kami mendapatkan semua jenisnya, jawab Miao Wentang dengan senyum masam. Gu Changmin memicingkan matanya dan berbalik untuk melihat Tang Xiu. Pokoknya, apakah Anda memiliki uang tunai di tangan sekarang, Kakak Tang? Tang Xiu penasaran dan bertanya kembali, mengapa bertanya tentang itu, Saudara Gu? Yah, aku agak mempersiapkan proyek besar sendiri baru-baru ini, jujur, kata Gu Changmin. Aku ingin bekerja sama denganmu. Jika Anda tertarik, itu. Aku semua telinga, kata Tang Xiu tersenyum. Saya akan mendirikan perusahaan logistik yang akan menjadi perusahaan logistik terbesar di negara ini, jelas Gu Changmin. Tapi aku tidak punya banyak dana di tangan saat ini. Saya hanya bisa mengeluarkan sekitar 6 miliar. Pakar yang saya sewa memberi saya perkiraan bahwa saya membutuhkan setidaknya 30 miliar untuk mendirikan perusahaan logistik terbaik yang mencakup seluruh China. Jadi bisa dikatakan, bahkan 30 miliar kemungkinan tidak cukup. Logistik. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, saya mungkin tidak tahu banyak tentang logistik, tetapi untuk perusahaan logistik seperti itu di negara kita, bukankah situasinya sudah jenuh? Terutama perusahaan logistik besar itu. Mereka benar-benar telah menyebar jaringan distribusi mereka ke setiap sudut negara. Mungkin sudah terlambat jika kita ingin mengambil sepotong pai sekarang. Tidak juga. Gu Changmin menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, belanja online sekarang menjadi prioritas utama mengingat semakin populernya e-commerce. Meskipun sebagian besar platform e-commerce ini memiliki jaringan logistik sendiri, saya pikir kita bisa mendapatkan banyak daging dari mereka selama Anda bekerja sama dengan saya. Tang Xiu terdiam sesaat dan tiba-tiba bertanya, sudahkah Anda berpikir untuk menjalankan platform belanja online sendiri? Seperti mal belanja online itu. Anda akan masuk ke bidang logistik, jadi Anda setidaknya harus memiliki produk untuk dikirim. Daripada mengirim produk orang lain, saya pikir lebih baik mengirim sendiri. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda juga dapat mengirim produk orang lain juga. Mata Gu Changmin berbinar dan dia menjawab, saya secara alami akan menyiapkan platform belanja online jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya. Nah, jika Anda mempercayai saya hanya perlu investasi dan reputasi Anda untuk menyiapkan platform belanja online dan proyek logistik. Ah, kamu mengerti aku. Hahaha, Tang Xiu tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku benar-benar terlalu malas dalam berurusan dengan masalah bisnis. Katakan, berapa banyak dana yang Anda butuhkan untuk saya investasikan? Miao Wentang tidak menunggu Gu Changmin untuk menjawab Tang Xiu dan tersenyum menyela. Hei, bisakah kalian berdua tidak meninggalkan aku dari bisnis ini? Saya tertarik juga, jadi jauh lebih baik untuk menghitung saya, bukan? Wanita tua Zui Ying adalah seorang kultivator dengan bertahun-tahun di belakangnya, tetapi dia sendiri masih mampu, dan pertumbuhan dan perkembangan keluarganya tidak terpisahkan dari usahanya. Dia hanya menonton pembicaraan anak-anak ini dan tidak punya pikiran sama sekali. Tapi kemudian, dia berpikir tentang membangun hubungan dengan Tang Xiu dan tersenyum menyela. Aku mungkin sulit melibatkan diri dalam bisnis sekarang, tetapi keluarga Sens terlalu banyak untuk memberi makan dan kita perlu mencari nafkah juga. Bagaimana kalau menambahkan Sens ke dalam penghitungan juga? Tang Xiu melirik Miao Wentang dan Zui Ying. Dia hanya mengangkat bahu sebagai tanggapan dan tersenyum, ya, saya tidak peduli berapa banyak orang yang bekerja sama dalam masalah ini. Tidak masalah bagi saya selama saudara Gu setuju. Gu Changmin sendiri, tentu saja, bersemangat. Dia tahu status dan identitas Miao Wentang dan wanita tua Zui Ying. Menambahkan Tang Xiu, usaha itu akan benar-benar sukses dengan keempatnya bekerja sama. Pasukan gabungan dari 4 bahkan dapat dengan mudah melampaui platform belanja online terbesar dan perusahaan-perusahaan logistik besar di Cina, kan? Apa modal bagi seseorang untuk mengatakan dalam melakukan bisnis? Uang pasti jawabannya. Anda bisa melakukannya selama Anda punya uang dan sampai batas tertentu, uang bahkan bisa membuat Anda menghancurkan langit. Dengan keempat kekuatan yang bekerja sama, Anda dapat meminta uang dengan uang dan mendapatkan kekuatan dengan kekuatan. Mengapa Anda khawatir tidak menghasilkan uang dari investasi? Jin Xingqi menamparkan bibirnya dan merasa cukup tak berdaya di dalam.
Sebagian besar modalnya telah diinvestasikan dalam proyek real estate yang baru dikembangkan. Meskipun dia dapat menarik sejumlah besar dalam 6 bulan ke depan, tangannya diikat seperti sekarang. Oleh karena itu, bahkan jika dia menyadari bahwa proyek ini adalah cara yang pasti untuk menghasilkan uang, sangat disayangkan bahwa keinginannya tidak sesuai dengan energinya. Tiba-tiba, Jimu melompat ke percakapan dengan senyum kering. Semuanya bisakah kamu menghitung aku dalam proyek ini? Jis mungkin tidak punya banyak modal, tapi senang bepergian bersama kalian semua. Jis Changqi tidak punya banyak modal. Gu Changmin tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia mungkin seorang lelaki dengan aset 10 hingga 20 miliar, tetapi dibandingkan dengan Jis di Changqi, dia seperti orang kerdil tidak ada yang perlu dibicarakan. Keluarga Ji adalah keluarga yang sangat menonjol di Changqi, dan bahkan jika kekayaan bersih mereka kurang dari 100 miliar, mereka memiliki setidaknya 80 miliar aset. Namun, dia menyadari masalah tertentu dan bertanya, "Saudaraku Ji, kedua tanganku terbuka jika keluargamu ingin bergabung juga. Selain itu, Anda dan Brother Tang adalah teman. Saya baik-baik saja selama dia mempercayai Anda. Hanya saja, ada masalah besar yang ingin saya tanyakan. Bisakah Anda bertindak atas nama patriark Anda?" "Yah, meskipun ayahku masih patriark keluarga, dia sudah menyerahkan sebagian besar kekuatan dalam keluarga kepadaku," jawab Jimu sambil tersenyum. "Dengan rendah hati aku bisa mengatakan bahwa aku memiliki hak untuk bertindak atas nama keluarga Ji." Gu Changmin sangat senang mendengarnya dan menjawab, "Itu bagus, kalau begitu. 5 pihak telah berkolaborasi dan masing-masing dari kita memiliki kekuatan kita sendiri, sehingga kita benar-benar dapat mengharapkan hasil yang hebat. Baiklah, mari kita bahas secara spesifik. Pertemuan secara kebetulan sekarang berubah menjadi forum kerjasama investasi bisnis. Baik Tang Xiu maupun yang lain tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Namun, wajar saja jika tidak ada yang akan menolak bisnis apapun yang dapat menghasilkan uang, untuk memulainya. Setelah diskusi, kelima pihak akhirnya memutuskan untuk berinvestasi masing-masing 10 miliar, dengan total investasi 50 miliar. Meskipun Gu Changmin sendiri tidak mampu membayar jumlah seperti itu, untuk saat ini, ia masih bersedia meminjam dana dari bank untuk membuatnya hingga 10 miliar yuan. Dengan perjanjian kerja sama praproyek selesai, Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, "Baiklah, semuanya. Kami sudah bicara, saya tidak akan melibatkan diri dalam urusan bisnis. Tapi saya akan menelepon Kang Xia tentang konten yang baru saja kita diskusikan. Anda dapat mendiskusikan operasi khusus dengannya nanti." Karena waktu, semua orang memesan kamar di Blue Starfish Mansion setelah diskusi dan bersiap untuk beristirahat untuk malam sebelum pergi. Namun, meskipun Jimu juga mengambil kamar untuk dirinya sendiri, dia tidak segera beristirahat tetapi tetap dengan Tang Xiu sambil menonton yang lain pergi. "Kamu punya sesuatu dalam pikiran?" Tang Xiu melirik Ouyang Lulu. Saat dia menuju ke kamar tamu, Tang Xiu menoleh ke Jimu dan bertanya. Jimu mengangguk dan berkata, "Apakah kamu punya waktu?" "Yah, dalam beberapa hari ke depan, secara kebetulan. Saya akan menikahi pacar saya dan saya berharap Anda dapat menghadiri pernikahan." Mengutuk. "Pernikahan Anda telah diseret ke masa kini," seru Tang Xiu dengan takjub. "Bukannya aku ingin menyeretnya sampai sekarang, ingat," jawab Jimu sambil tersenyum masam. "Hanya saja ada yang salah dengan anak itu, jadi itu terus tertunda." "Apa yang terjadi?" tanya Tang Xiu dengan ekspresi sedikit bergeser. Jimu menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian berkata dengan tak berdaya, "Mari kita berhenti di situ. Sederhananya, anak itu sudah pergi, dan saya sudah lama bersamanya, jadi suasana hatinya jauh lebih baik sekarang. Tetapi Anda belum menjawab kepada saya apakah Anda punya waktu untuk beberapa hari ke depan, Saudara Tang." "Kamu mendapat tanggal yang sudah ditentukan?" tanya Tang Xiu. "Hari pertama bulan berikutnya," jawab Jimu. Tang Xiu menghitung waktu dan berkata, "Hari pertama bulan depan hanya beberapa hari kemudian. Saya tidak yakin apakah saya tidak akan memiliki masalah yang perlu saya tangani, tetapi saya pasti akan datang ke Changqi jika saya tidak mendapatkan hal yang mendesak. Tetapi jika saya melakukannya, saya akan mengirim orang lain untuk memberikan Anda hadiah ucapan selamat. Namun, jangan pedulikan itu jika itu terjadi." Jimu segera tersenyum bahagia setelah mendengar ini. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Aku menangkapmu. Tidak masalah dengan saya." Segera setelah itu, Jimu kembali ke kamarnya dan Tang Xiu mengeluarkan setengah bungkus rokok dari cincin interspatial dan menyalakan satu. Dia tidak bergegas kembali ke kamar untuk beristirahat tetapi berdiri di koridor sambil menonton bangunan yang disediakan untuk pelelangan. Bangunan itu masih terang benderang dan tidak ada informasi lain yang diberikan kepadanya. Pada kenyataannya,
Tang Xiu sudah merasa tenang setelah mengetahui bahwa masalahnya berasal dari militer. Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Duan Mulin selama itu tidak masalah dengan Magnificent Tang Corp. Jujur saja, tidak ada efek apapun baginya dengan penampilan Aeroglider di sini, dia bahkan bisa mendapatkan beberapa manfaat sebagai gantinya. Paling tidak, pebisnis kaya ini sekarang mengetahui bahwa Aeroglider ini adalah produk yang diproduksi oleh perusahaannya, beberapa di antaranya pasti akan melompat keluar untuk mendukungnya ketika tiba saatnya untuk dijual ke publik. Kamu tidak akan tidur. Setengah jam kemudian, Ouyang Lulu keluar dari kamar dan datang ke sisi Tang Xiu, bertanya dengan lembut. Jangan khawatir tentang itu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum berkata, hanya saja aku belum mendengar apapun dari aula lelang. Saya tidak bisa sepenuhnya mengatur pikiran saya saat istirahat. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untukmu karena masalahnya tidak terletak pada perusahaanmu. Ouyang Lulu sebaliknya, Duan Mulin yang harus memberimu penjelasan karena militerlah yang melakukan kesalahan. Aku sudah tahu bahwa kamu orang yang cerdas. Tidak pernah berpikir Anda benar-benar memahami masalah ini, kata Tang Xiu tersenyum. Yah, mari kita berharap Duan Mulin dapat dengan cepat mencari tahu masalahnya karena aku tidak akan benar-benar merasa nyaman jika tidak. Kenapa tidak langsung melibatkan dirimu dalam penyelidikan karena kamu tidak merasa lega, kalau begitu? Ouyang Lulu dengan senyum ringan. Aku mengerti, dan Duan Muli juga tidak mungkin menamparkan pot kotoran di kepala kita jika masalahnya ada di militer. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Ouyang Lulu akan melanjutkan, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa sekelompok orang berbaris cepat ke arah mereka, dan matanya akhirnya menangkap Duan Mulin yang memimpin mereka. Yah, itu mereka. Hasilnya Anda sudah menunggu. Tang Xiu mengangguk ringan dan hanya diam-diam menunggu Duan Mulin datang. Kemudian, dia bertanya kepada pria itu, apakah Anda sudah menyelidikinya, Duan Mu Senior? Ekspresi pria itu agak jelek saat dia mengangguk. Mari kita cari kamar sepi untuk membicarakannya. Baik, Tang Xiu memimpin Duan Mulin dan sisanya ke ruangan tempat dia minum bersama Miao Wentang dan yang lainnya. Para petugas sudah membersihkannya dan sekarang sudah sangat bersih. Setelah mengambil tempat duduk, Duan Mulin memaksa tersenyum masam dan mulai berbicara. Tang Xiu, penyelidikan telah dilakukan, dan jelas bahwa ada masalah dalam militer. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa orang dari tentara dan mengetahui bahwa seorang pensiunan perwira bernama Li Yuquan mencuri Aeroglider dari gudang tentara karena alasan khusus. Kami juga menanyakan nomor seri. Justru Aeroglider yang muncul dalam pelelangan ini. Apa yang ingin saya ketahui adalah, apa alasan khusus yang baru saja Anda katakan? Tanya Tang Xiu. Sulit bagi saya untuk berbicara tentang perjuangan terbuka dan tertutup di ketentaraan. Mari kita simpan topik dan jangan bertanya lagi. Saya perlu memberitahu Anda sekarang bahwa Li Yuquan sekarang adalah orang yang dicari di seluruh negeri, dan jaringan intelijen dari agen intel negara kami telah sepenuhnya dikirim. Kami pasti akan menangkapnya dalam waktu singkat. Tang Xiu mengangguk sebagai tanggapan dan berkata, kejadian ini juga membuat saya bangun. Tampaknya Magnificent Tang Corp juga harus mulai memperkuat keamanan kita. Senior Duanmu, aku cukup bebas untuk beberapa waktu, dan aku punya ide untuk membentuk perusahaan keamananku sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Perusahaan keamanan. Duan Mulin merasa tak berdaya di dalam dan dibiarkan tanpa pilihan. Kekuatan Tang Xiu sudah cukup besar. Dia akan menjadi lebih kuat jika dia mendirikan perusahaan keamanan. Banyak hal yang merepotkan bagi para kultivator dapat diserahkan kepada perusahaan keamanan ini. Haruskah dia tidak setuju dengannya? Dia menyadari dia benar-benar tidak punya nyali untuk melakukannya. Bagaimanapun, pemuda ini tepat mengenai titik masuk yang tepat. Jika dia tidak setuju dengan dia dan jika terjadi insiden lain bahwa Aeroglider yang diproduksi oleh perusahaannya mengalir keluar, itu tidak ada hubungannya dengan Tang Xiu. Dia tidak harus memikul tanggung jawab setelah insiden jika dia tidak setuju dengan dia membentuk perusahaan keamanan sendiri. Lakukan saja apa yang Anda inginkan, Tang Xiu. Saya akan menghubungi beberapa orang mengenai formalitas yang perlu Anda tetapkan untuk perusahaan keamanan. Duan Mulin akhirnya mengangguk. Terima kasih, Duan Mu Senior, kata Tang Xiu tersenyum. Hubungi saja aku jika kamu memiliki sesuatu yang perlu aku tangani. Saya berkewajiban untuk perdamaian dan stabilitas negara kita. Duan Mulin bangkit dan berkata, aku akan menepati kata-katamu, jadi aku bisa tidur nyenyak di masa depan. Bagaimanapun, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda lagi. Masalah ini akan berakhir ketika kita menangkap Li Yuquan. Ah, ada hal lain yang ingin saya tanyakan padamu, Senior Duanmu. Tang Xiu juga bangkit dan berbicara lagi. Dan itu, tanya Duan Mulin, apa yang akan kamu lakukan dengan orang-orang bisnis kaya dan selebritas yang menghadiri pelelangan ini? Tanya Tang Xiu. Apalagi yang bisa saya lakukan tentang mereka?
Duan Muli memaksakan senyum masam dan berkata, mereka hanya menghadiri pelelangan dan tidak melanggar hukum apapun. Bahkan jika saya memegang kekuasaan sewenang-wenang dari negara, itu tidak seperti saya bisa bertindak tidak masuk akal. Tetapi mereka semua telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan saya akan mengirim orang untuk mengawasi mereka. Siapapun yang berani mengungkapkan berita tentang aeroglider ini, maka itu sama dengan mereka yang melakukan pengkhianatan dan dikenai hukuman mati. Shanghai. Di luar toko khusus yang terkenal di distrik Hongshan yang paling ramai dan makmur, Li Yuquan, dengan mantel kulit hitam, mengangkat tangannya untuk menekan ujung topinya. Matanya dilatih pada plak toko yang ditulis dengan karakter emas yang terlihat sangat mencolok di bawah pantulan cahaya yang jauh The Goddess Nectar 06. Nektar Tuhan, itu telah menjadi anggur produk dari Magnificent Tang Corp dianggap sebagai raja anggur yang tidak bisa dibandingkan dengan merek lain, tetapi juga sangat mahal dengan botol dengan harga 5 angka. Li Yuquan sendiri telah mencicipi nektar Tuhan ini dari atasan lamanya yang telah memperoleh 2 botol dari beberapa saluran yang tidak dikenal. Dia dan pasukannya memenangkan penghargaan dan pujian karena prestasi mereka yang luar biasa dan dengan demikian, kelompok 7 minum sebotol itu. Itu membuatnya berharap dan bermimpi untuk mencicipi sebotol nektar Tuhan lagi. Dia sekarang sangat sadar bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan uang dari penyelenggara lelang mengingat apa yang terjadi di sana. Tetap saja, dia sangat membutuhkan uang tunai dan berulang kali memutar otak tentang hal itu. Akhirnya, perhatiannya beralih ke toko eksklusif nektar milik Tuhan ini. Sebelum dia menyerahkan aeroglider kepada juru lelang, dia benar-benar meninggalkan jalan keluar lain untuk masalah ini, yaitu merampok toko eksklusif nektar milik God. Itu cara terbaik untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan. Dia bisa saja mengambil beberapa kotak nektar Tuhan dan langsung pergi bahkan jika dia tidak mendapatkan uang receh di sini. Selama dia memiliki anggur ini, dia percaya akan ada banyak orang kaya yang ingin membelinya. Setelah beberapa menit, dia diam-diam tiba di gang belakang toko. Dia melihat sekeliling sebentar sebelum sosoknya yang kuat langsung berlari dan dengan cepat muncul di jendela lantai 2. Dengan pisau tajam di tangannya, dia dengan mudah membuka kuncinya. Batch kiriman nektar Tuhan yang tiba kemarin pasti belum terjual habis. Toko jenis ini biasanya akan memesan anggur berikutnya jika ada keadaan tertentu. Selanjutnya, truk lapis baja yang biasanya datang pada sore hari seharusnya tidak mengambil semua uang dari toko. Ini baru 2 juta, tetapi saya harus mendapatkan uang. Setelah dia memasuki ruangan, dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah ruang penyimpanan. Untuk meletakkan semua serba-serbi, jadi dia diam-diam datang ke pintu dan membukanya sedikit untuk mengamati bagian luar. Tidak ada seorang pun di koridor di luar dan seluruh bagian dalam toko gelap. Segera, dia keluar tetapi tidak menyadari bahwa sama seperti dia baru saja menyelinap, bayangan hitam juga diam-diam memasuki ruangan dan mengikutinya tanpa suara. Setelah pengamatan dan pencarian yang konstan, Li Yuquan segera menemukan penyimpanan di lantai 2. Ada 60 kotak, dan mereka belum disegel dan hanya ditempatkan dengan rapi di dekat dinding. Namun, dia tidak langsung mencuri mereka karena itu adalah pilihan terakhirnya, jadi dia terus mencari-cari dan akhirnya menemukan kantor. Brankas itu benar-benar tersembunyi. Di belakang deretan rak buku, Li Yuquan menemukan brankas di belakang lukisan yang tergantung di dinding. Untungnya, dia ahli dalam menangani brankas. Mengambil kawat, dia membengkokkannya dan memasukkannya ke dalam brankas dan dengan cepat memecahkan kunci pertama. Kunci keamanan berikutnya adalah verifikasi sidik jari dan beberapa kata sandi digital, yang ia uraikan dengan berbagai cara. Dan akhirnya, pintu brankas perlahan dibuka. Hanya sebanyak ini. Dia mengamatinya beberapa kali dan akhirnya yakin bahwa uang tunai di brankas sekitar 300.000 atau lebih. Masih 1,7 juta dari 2 juta yang dia butuhkan. Sayangnya, sepertinya aku hanya bisa mencuri beberapa nektar Tuhan. 10 kotak sudah cukup, dan mobil yang saya bawa ke sini hanya bisa membawa sebanyak itu. Tetapi meninggalkan Shanghai kemungkinan akan sangat sulit, dan saya akan dengan mudah diketahui jika saya menjual barang-barang ini di sini. Li Yuquan menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara dingin datang dari belakangnya. Kalau begitu jangan sia-siakan usahamu karena tidak mudah keluar dari Shanghai. Siapa ini? Rambut halus Li Yuquan didirikan dan dia langsung menarik pisau Mitsubishi tajamnya saat dia berbalik. Ruangan itu redup, tetapi dia jelas melihat seorang lelaki bersandar di gerbang. Aku hanya penjaga keamanan toko ini. Lelaki setengah baya itu tersenyum tipis sambil berpikir dalam hati aku seharusnya diberikan hadiah karena menangkap seorang pencuri yang kuat, bukan? Tidak seperti murid-murid pelataran dalam dari Sekte Tang yang dapat dengan mudah membeli pil obat dari Sekte, saya menghabiskan cukup banyak upaya untuk mendapatkannya beberapa hari yang lalu.
Hanya setelah saya mengambil semua uang saya dan meminta bantuan dari murid batin saya akhirnya saya bisa membeli pil. Dan sekarang, aku miskin seperti kain. Sambil memegang pisau tentara Mitsubishi di dadanya, Li Yuquan dengan dingin berkata, saya tidak ingin menyakiti atau membunuh siapapun. Tetapi saya sangat membutuhkan uang tunai, jadi saya harap Anda tidak berhenti atau melawan saya. Saya hanya akan mengikat Anda dan Anda secara alami akan dibebaskan besok pagi ketika staf lainnya tiba. Wen Liang menyipitkan mata dan tersenyum ringan. Kamu harus menjadi seorang prajurit jika tebakanku benar, bukan? Juga, Anda baru saja meninggalkan tentara baru-baru ini karena bau prajurit di Anda belum terhanyut oleh kehidupan biasa juga. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi sekali ini karena kamu seperti aku yang juga keluar dari tentara. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya untuk tidak pernah melakukan hal seperti mencuri mulai sekarang. Li Yuquan menatap kosong sejenak dan segera menjawab dengan dingin, saya butuh uang dan cukup banyak dalam waktu singkat. Tempat ini adalah salah satu jawaban terbaik untuk saya, namun apakah Anda pikir Anda bisa berurusan dengan saya? Hehehe, apakah sulit untuk berurusan denganmu? Tanya Wen Liang kembali dengan tersenyum. Aku terlalu malas untuk membuang energi pertengkaran denganmu. Li Yuquan menyeringai. Biarkan aku mengikatmu atau dengan paksa dikirim, kamu pilih. Ayo, ayo. Wen Liang tersenyum mengaitkan jarinya sebagai tanggapan. Li Yuquan mendengus dan tubuhnya berlari secepat kilat dan langsung muncul di depan Wen Liang. Saat pisau tentara Mitsubishi menargetkan bahu kanan pria itu, tinju lainnya juga meninju. Tinju tentara, ya, apakah Anda dari pasukan khusus Blue Eagle? Sambil menghindari pisau Mitsubishi dan bentrok, Wen Liang membiarkan tinju Li Yuquan memukul tubuhnya tanpa efek. Li Yuquan yang terkejut dan mondar-mandir 4 langkah. Mata menyusut dan tampak tidak percaya, Li Yuquan merasa seperti tinjunya yang baru saja meninju batu yang keras. Rasa sakit di tulangnya membuatnya merinding. Menghentikan, dia menatap Wen Liang dengan waspada dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Hanya segelintir orang yang tahu gaya tinju tentara ini, yang gaya uniknya dimiliki oleh pasukan khusus Blue Eagle. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena aku dulu anggota pasukan khusus Blue Eagle, jawab Wen Liang dengan samar. Itu tidak mungkin. Li Yuquan melotot. Saya telah bertugas di Blue Eagle selama 4 tahun dan bahkan dipromosikan menjadi kaptennya. Tapi aku belum pernah melihatmu sama sekali. Tunggu sebentar, seusiamu kau pasti salah satu mantan anggota senior. Tapi bagaimana Anda menjadi penjaga keamanan di sini? Apakah Anda pikir itu memalukan bekerja sebagai penjaga keamanan? Tanya Wen Liang kembali. Aku takut banyak orang ingin merebut posisi ini namun tidak bisa mendapatkannya. Tapi Andalah elit yang keluar dari pasukan khusus Blue Eagle, yang perlu dicermati. Anda benar-benar melakukan hal memalukan semacam ini. Kamu benar-benar membuat Blue Eagles kehilangan muka. Li Yuquan merasakan wajahnya terbakar karena malu. Dia ingin berdebat untuk membela diri tetapi menelan semua pekerjaan kembali ke dalam perutnya ketika mereka akan menyembur keluar. Aku kekurangan uang, gumam Li Yuquan. Pernyataan itu sulit diucapkan. Bertonton orang kekurangan uang, namun itu tidak berarti itu memberi mereka alasan untuk mencuri. Wen Liang mencibir. Biarkan aku memberitahumu, kamu telah direkam dalam rekaman keamanan sejak kamu muncul di luar toko, termasuk semua yang kamu lakukan setelah memasuki toko. Itu sebabnya saya akan membiarkan Anda pergi dan menghapus rekaman pada Anda. Namun Anda menyerang saya dan bahkan menggunakan kotoran Mitsubishi itu. Tidak mungkin aku bisa membiarkanmu pergi semudah itu sekarang. Kamu dulunya anggota senior regu dan saya menghormati Anda untuk itu, jawab Li Yuquan dingin. Aku tidak ingin berkelahi denganmu lagi, tapi aku sangat membutuhkan uang tunai, jadi aku hanya bisa meminta maaf. Alis terangkat, Wen Liang langsung muncul di depan Li Yuquan dan memberikan pukulan kilat ke dadanya sementara kaki kirinya mengirim tendangan cambuk yang menamparkan wajah pria itu. Dia mengikuti Li Yuquan dengan cermat bahkan setelah pria itu dirobohkan dan langsung menangkapnya, mengambil tali dan mengikatnya di sudut. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Katakan padaku, mengapa kamu mencuri? Jangan beri alasan kekurangan uang itu. Keluarkan saja. Mengapa Anda kekurangan uang, tepatnya? Tidak pernah dalam hidup Li Yuquan kalau dia setakut ini. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, terutama pertempuran. Dia memenangkan kejuaraan di ketentaraan dan dinobatkan sebagai raja pertempuran oleh banyak orang. Namun, dia bahkan tidak bisa melawan lelaki parubaya di depannya dan telah sepenuhnya dialihkan dengan mudah. Apakah ini bahkan mungkin? Mungkinkah itu mantan anggota senior pasukan khusus Blue Eagle adalah pejuang yang mengerikan? Saya butuh uang untuk menyelamatkan istri dan anak saya. Li Yuquan diam selama beberapa menit dan menjawab dengan gigi terkatup dan wajah tidak mau.
Datang lagi. Anda membutuhkan 2 juta yuan untuk menyelamatkan istri dan anak Anda. Wen Liang mencibir. Hah? Apakah kamu berada tepat di belakangku sejak aku masuk? Li Yuquan berkata dengan terkejut. Yup, Wen Liang mengangguk. Dengan wajah hormat, Li Yuquan menjawab, aku benar-benar tidak mengerti mengapa pasukan khusus Blue Eagle membiarkanmu pergi begitu saja memberikan kekuatanmu. Bagaimanapun, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar membutuhkan 2 juta yuan karena saya tidak punya banyak waktu. Aku akan memberikan uang itu pada orang menyebalkan begitu aku mendapatkannya, dan baru kemudian dia akan membiarkan istri dan anakku pergi. Dan, siapa sebenarnya orang menyebalkan ini? Tanya Wen Liang dengan cemberut. Chang Zhao, keponakan Chang Guoxin, jawab Li Yuquan. Mata Wen Liang berkedip dan dia perlahan berkata, Chang Guoxin, iya. Dia dulu seorang kolonel senior, jadi dia seharusnya memiliki bintang di pundaknya sekarang, bukan? Tapi saya rasa keponakannya tidak ada di militer. Itu sebabnya saya ingin tahu, mengapa keponakannya menculik istri dan anak Anda, dan juga ingin Anda membayar 2 juta sebagai tebusan mereka. Itu karena aku adalah korban dari pertempuran faksi, kata Li Yuquan dengan dingin. Wen Liang mengangguk sebagai respons dan mengeluarkan ponselnya. Dia memutar nomor sel dan berbicara setelah pihak lain terhubung. Cap, God Nectar Store 06 baru saja mendapat situasi khusus, jadi aku ingin kau datang ke sini. 1135. Li Yuquan yang diikat dengan kuat secara alami bisa mendengar isi dari panggilan telepon. Dia hanya terkejut dengan kekuatan Wen Liang, tapi kemudian alamat kapten keluar dari mulutnya membuatnya merasa tidak enak. Siapa dia? Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi kapten pria ini dengan kekuatannya? Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah jatuh ke dalam pusaran air besar, di mana dia akan bertemu dengan penggiling daging, atau lebih baik lagi, kesempatan. Setelah melihat Wen Liang menutup telepon, dia bertanya lagi, siapa sebenarnya kamu? Siapa saya? Iya, Wen Liang tersenyum berkata, itu bukan sesuatu yang Anda memenuhi syarat untuk tahu. Seseorang akan dengan cepat datang untuk mengidentifikasi Anda. Semoga saja Anda mendapat keberuntungan sehingga Anda dapat mempertahankan hidup Anda, nak. Li Yuquan menarik napas dalam-dalam dan menjawab, saya selalu tahu akhir seperti apa yang akan saya hadapi tidak lain adalah kematian. Tapi bisakah aku bertanya satu hal sebelum aku mati? Aku tahu apa yang harus kamu tanyakan padaku, tapi tidak, aku minta maaf. Wen Liang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku punya tugas sendiri, jadi aku tidak bisa menyelamatkan keluargamu. Pada saat itu, wajah Li Yuquan sepertinya telah kehilangan semangat untuk hidup, keputusasaan mendalam muncul di dalam dirinya. Tapi dia tidak bisa menerimanya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang menyebalkan itu yang menculik istri dan anaknya, dia ingin istri dan anaknya selamat. Tidak ingin, dia memohon. Tolong, kami berdua adalah anggota pasukan khusus Blue Eagle dan kamu juga seniorku. Saya tahu mencuri itu salah, tapi sepertinya saya tidak bisa menahannya. Kamu seharusnya tidak datang ke sini karena seharusnya sangat mudah bagimu untuk mendapatkan 2 juta diberikan kemampuanmu. Wen Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tidak mengerti. Anda selalu menekankan bahwa Anda tidak punya waktu lagi. Untuk apa itu? Apakah Anda takut bahwa Chang Zhao akan benar-benar membunuh salah satu anggota keluarga Anda untuk membuat Anda membayar uang tebusan? Li Yuquan mengeluarkan senyuman yang ajaib dan menyedihkan. Chang Zhao tidak akan melakukannya segera karena aku yang ingin dia hadapi. Alasan mengapa dia menginginkan 2 juta adalah karena dia ingin menghancurkan saya secara mental. Ketika saya menekankan bahwa saya tidak punya waktu adalah bahwa ada juga perbuatan salah lain yang telah saya lakukan. Apakah kamu membunuh seseorang? Tanya Wen Liang dengan senyum tipis. Ini lebih serius dari itu. Li Yuquan menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi terkejut, Wen Liang berkata, kalau begitu ceritakan padaku. Jika balasan Anda bisa mengejutkan, saya bisa memohon pada Cap untuk Anda. Mungkin itu akan menyentuh kebaikannya dan dia akan membiarkanmu pergi. Mata Li Yuquan menyala sebelum meredup lagi. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakannya. Hanya jalan buntu tetap begitu saya lakukan. Senior Wen Liang, saya jarang meminta bantuan dari siapapun sepanjang hidup saya, tapi tolong, saya mohon Anda untuk membantu saya menyelamatkan istri dan anak saya. Jika akhirat benar-benar ada, aku, Li Yuquan, pasti akan membalas kebaikanmu. Aku sudah memberitahumu bahwa aku terikat dengan tugasku sendiri. Saya pasti tidak punya waktu untuk membantu Anda menyelamatkan mereka. Wen Liang menggelengkan kepalanya. Tapi tentu saja kamu bisa bertanya pada Cap. Saya bisa bergerak jika dia memberi saya izin. Siapa kaptenmu? Tanya Li Yuquan buru-buru. Identitasnya bukan sesuatu yang bisa kamu ketahui. Wen Liang menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tapi aku bisa memberimu saran, nak. Jangan ajukan pertanyaan seperti siapa kamu karena itu tidak akan bermanfaat bagimu dan malah mempercepat kesempatanmu untuk menemui kematianmu. Apakah ini semacam organisasi misterius atau semacamnya? Li Yuquan tiba-tiba menyadari kemungkinan situasi seperti itu. Matanya yang cerah ketika dia memandang Wen Liang sekarang berubah sangat berbeda. 20 menit kemudian, pintu didorong terbuka dari luar ketika seorang pria parubaya yang kokoh dengan wajah dingin masuk ke dalam. Ekspresinya sedikit bergerak ketika dia melihat Li Yuquan di dalam. Kamu, murid Li Yuquan tiba-tiba menyusut setelah melihat pria itu, tampak ngeri dan panik. Dia tidak bisa mempercayai matanya karena pria itu adalah seseorang yang sudah lama dia pikir sudah mati. Tapi sekarang, dia muncul di hadapannya dalam kondisi sempurna. Selain itu, dia juga pria yang disapa Wen Liang sebagai Cap. Ini apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana jiwa mantan tentara dan raja tentara yang tak tergoyahkan muncul di sini? Itu adalah Lang Tu, yang dijuluki Wolf Kepala, yang dipanggil ke China atas perintah untuk membantu Jin Si membangun jaringan intelijen di Tiongkok. Dia menyipit setelah melihat Li Yuquan yang diikat dan melirik Liang. Kau membuatku terlibat masalah di sini. Kesulitan. Bagaimana bisa? Wen Liang bingung. Wolf Health mendengus dingin. Huff. Dia mengenal saya, agak jauh dari itu. Benar kan, Yuquan Boy? Bibir menggeliat, Li Yuquan gemetar berkata, serigala tidak, instruktur, tidakkah Anda terbunuh dalam aksi ketika melakukan misi di luar negeri? Itu hanya pernyataan dari tentara. Wolf Kepala menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah meninggalkan pasukan itu, pada kenyataannya. Tapi bagaimana kamu bisa berada di sini? Dia menyelinap masuk untuk mencuri beberapa hal, Cap, dan aku menangkapnya basah, jawab Wen Liang. Bagaimanapun, dia adalah kenalan lamamu, jadi biarkan aku melakukan pembunuhan agar tidak mengekspos identitasmu. Aku akan menghancurkan mayatnya dan tidak meninggalkan jejak. Wolf Kepala menghentikannya dan dengan tidak percaya menatap Li Yuquan. Kamu mencuri. Anda bergegas ke sini hanya untuk mencuri barang-barang. Saya sangat membutuhkan uang tunai karena istri dan anak saya diculik. Saya butuh 2 juta untuk mendapatkannya kembali, kata Li Yuquan pahit. Wolf Kepala terdiam sesaat dan menggosok pelipisnya, tampak sedikit sakit kepala. Kerahasiaan mutlak harus ada untuk menjaga identitasnya saat ini, tetapi dia sekarang dikenali oleh Li Yuquan. Kecuali dia membunuh orang ini, dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Mencuri hanyalah hal kecil, karena mereka bisa ditangani sebagai pelajaran yang diajarkan. Namun, identitasnya kemungkinan akan terungkap jika Li Yuquan dibebaskan. Dia tidak ingin melihat hasil seperti itu. Dia bahkan percaya bahwa itu bukan sesuatu yang ingin dilihat juga oleh Sekte Tang Xiu. Wolf Kepala mengeluarkan sebatang rokok dan korek api. Belati tajam melintas dan memotong tali yang mengikat Li Yuquan. Setelah itu, ia menyalakan sebatang rokok dan mengisap beberapa isapan sebelum berkata, aku akan menelepon seseorang dulu. Di Blue Starfish Mansion, Tang Xiu, yang baru saja tertidur, terganggu oleh dering telepon genggamnya. Dia melihat penelepon di layar dan mengangkat panggilan. Ada apa, Wolf Kepala? Aku punya situasi di sini, Sekte Master. Identitas saya baru saja ditemukan oleh seorang kenalan lama saya. Suara ramah Wolf Kepala terdengar dari telepon. Apakah kamu bahkan perlu melaporkan hal semacam ini kepadaku? Cukup tutup mulutnya langsung seperti apa yang selalu Anda lakukan. Jika itu tidak baik, lepaskan saja dia secara langsung, kata Tang Xiu dengan apatis. Sekte Master, dia dulunya adalah kadet saya di ketentaraan dan seorang prajurit yang tajam yang saya jaga. Aku tidak bisa membunuhnya bahkan jika aku mau. Juga, situasinya agak istimewa karena dia saat ini di toko nektar Dewa Tanda Pagar 06 kami, jelas Wolf Kepala dengan suara pahit. Hah? Bagaimana dia bisa sampai di sana? Tanya Tang Xiu dengan alis berkerut. Dia datang untuk mencuri barang-barang dan dihancurkan oleh Wen Liang di tempat, kata Wolf Kepala. Tidakkah kamu mengatakan bahwa dia adalah prajurit hebat di ketentaraan dan seseorang yang kamu merasa optimis? Kenapa dia mencuri, dan mencuri barang-barang kami di tempat pertama? Tanya Tang Xiu dengan suara aneh. Anggota keluarga Li Yuquan diculik dan dia membutuhkan cukup uang untuk uang tebusan, jelas Wolf Kepala. Itu semacam kebetulan bahwa dia datang untuk mencuri dari toko kami, sungguh. Menurut Anda bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Tang Xiu terdiam sesaat dan kemudian perlahan berkata, kamu punya 2 pilihan. Pertama, Anda benar-benar menutup mulutnya, terlepas dari metode apa yang Anda gunakan. Kedua, Anda akan mendarat di Pulau 9 Naga dan tidak bisa pergi selama 10 tahun. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon dan terlihat sedikit marah, melemparkan telepon ke samping tempat tidur dan berbaring lagi. Tiba-tiba,
Ekspresinya sedikit berubah dan sebuah nama muncul di benaknya Liu Quan. Saat itu juga, dia mengambil teleponnya lagi, memutar nomor Wolf Kepala, dan dengan cepat bertanya, Wolf Kepala, apa yang kamu katakan nama orang yang baru saja kamu tangkap itu? Liu Quan. Wolf Kepala sebenarnya merasa pahit di dalam hati. Pada saat ini ketika dia ragu-ragu, Tang Xiu memanggilnya dan dia segera menjawab pertanyaannya dengan hormat. Liu Quan, pernah seorang prajurit dan baru saja pensiun dari tentara tahun ini. Tang Xiu bertanya dengan suara yang dalam. Wolf Kepala pergi ke kamar dan bertanya pada Liu Quan, lalu menjawab, itu benar. Dia baru saja pensiun tahun ini. Tanyakan padanya apakah dia yang mencuri aeroglider dari tentara. Tang Xiu memerintahkan dengan suara yang dalam. Wolf Kepala tidak menyadari apa aeroglider ini, tapi dia masih bertanya pada Liu Quan sesuai instruksinya. Jawab aku pertanyaan, apakah Anda yang mencuri aeroglider dari tentara? Aeroglider, Liu Quan terguncang dan keputusasaan memenuhi seluruh keberadaannya. Dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya terbuka. Satu-satunya harapannya adalah meminta Wolf Kepala untuk menyelamatkan istri dan anaknya, jadi dia mengangguk dan berkata, itu benar. Akulah yang mencurinya dan memberikannya ke Blue Starfish Mansion untuk dilelang. Tang Xiu bisa mendengar jawaban Liu Quan melalui telepon. Tiba-tiba dia merasa agak bingung apakah dia harus menangis atau tertawa pada saat ini. Duan Mulin berusaha sekuat tenaga untuk mencari Liu Quan, namun dia tidak menyangka pria itu malah jatuh ke dalam salah satu anak buahnya. Yang paling lucu adalah dia ditangkap oleh orang-orangnya karena mencuri properti toko nektar miliknya. Keluarganya diculik. Tang Xiu berpikir sejenak sambil mendengarkan laporan Wolf Kepala dari telepon. Berbagai pikiran memenuhi benaknya. Dia tidak ingin menyerahkan Liu Quan ke Duan Mulin secara langsung. Yang terakhir benar-benar menggunakan terlalu banyak saluran hanya untuk menangkap Liu Quan, jadi jika dia menemukan out bahwa dia menangkap mereka sebelumnya, Duan Mulin pasti akan curiga bahwa jaringan intelnya bahkan melebihi jaringan intelijen negara. Duan Mulin sendiri tidak akan menekan atau membawanya karena takut akan konsekuensi sampai batas tertentu mengingat kekuatannya saat ini. Tapi begitu pria itu menyadari bahwa dia memiliki jaringan intel yang mengerikan, kewaspadaannya terhadapnya pasti akan melambung dan dia akan menggunakan semua sumber daya dan kekuatannya untuk menyelidiki jaringan intelnya seperti dia merawat organisasi Dark Queen sekarang. Bahkan mungkin dia akan melakukan beberapa gerakan yang tidak diinginkan. Setelah beberapa lama, Tang Xiu berkata dengan suara yang dalam, Wolf Kepala, mengantar Liu Quan ini ke Villa Blue Star secara rahasia. Ingatlah bahwa semua agen intelijen negara di seluruh Tiongkok sekarang mencarinya. Anda harus yakin untuk keluar dari radar mereka. Dimengerti. Tang Xiu menutup telepon dan menatap Ouyang Lulu, yang matanya menatap lebar ke arahnya. Dia memaksakan senyum masam padanya dan berkata, kamu baru saja mendengar panggilannya, jadi aku harus pergi dan menangani masalah ini sendiri. Lulu, kamu tinggal di sini. Saya akan pergi ke Paradise Manor untuk menemukan Anda setelah saya selesai dengan masalah ini. Mengapa kamu tidak memberikan Liu Quan langsung ke Duan Mulin? Tanya Ouyang Lulu dengan rasa ingin tahu. Sambil menonton ekspresi Ouyang Lulu, Tang Xiu menjelaskan kekhawatiran yang dia miliki di dalam dirinya dan akhirnya berkata, yang paling penting adalah membuat Liu Quan menutup mulutnya. Ini satu-satunya alasan bagi kami untuk menemukannya, untuk memulai. Itu sebabnya saya harus menghadapinya sendiri, jadi saya bisa yakin. Ouyang Lulu bisa mengatakan keseriusan masalah ini dan berkata, baiklah, aku juga ikut denganmu. Selain itu, Duan Mulin akan sangat ingin tahu jika Anda pergi tiba-tiba dan meninggalkan saya di sini sendirian. Tang Xiu memikirkannya dan berkata, baiklah, kalau begitu. Tapi kamu tidak bisa kembali ke Blue Star Villa bersamaku. Saya tidak ingin melibatkan Anda dalam masalah ini. Kamu langsung pergi ke Villa Blue Star. Saya langsung menuju ke Paradise Manor, kata Ouyang Lulu sambil tersenyum. Tang Xiu merasa sedikit kasihan padanya karena dia tidak tahu apakah Mo Wanying akan kembali ke Villa Blue Star untuk beristirahat di malam hari. Tetapi jika dia benar-benar di sana dan dia membawa Ouyang Lulu bersamanya, maka dia bisa mengharapkan sakit kepala yang besar. Di toko nektar Dewa Tanda Pagar 06. Setelah menutup telepon, Wolf Kepala memandang Liu Quan dan berkata, jika tebakan saya tidak salah, bos saya akan pindah untuk menyelamatkan istri dan anak Anda. Tetapi Anda harus melakukan perjalanan dengan saya dan pergi menemuinya secara langsung. Bosmu. Mulut Liu Quan berkedut beberapa kali saat guncangan yang dia rasakan di dalam semakin kuat. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Wolf Kepala benar-benar bekerja untuk orang lain mengingat kepribadian dan kekuatannya. Lebih lanjut, Wolf Kepala juga sangat menghormati bos ini dari ekspresinya. Dia ingin bertanya kepada pria itu siapa bosnya. Tetapi ketika dia mengingat peringatan dari Wan Liang sebelumnya, dia hanya bisa menyingkirkan rasa ingin tahu yang intens itu dan dengan mengangguk berkata,
aku bisa menerima semuanya bahkan jika kamu langsung membunuhku sesudahnya selama itu bisa menyelamatkan istri dan anakku. Wolf kepala menepuk pundaknya dan berkata, kamu laki-laki, dan aku tahu kamu mengalami kesulitan. Ayo pergi, dan sampaikan semuanya kepada bos tentang situasi Anda. Dia selalu menjadi pria yang masuk akal dan dia pasti akan membuat pengaturan. Malam menunjuk ke 1 pagi. Tang Xiu kembali ke Blue Star Villa. Ketika dia datang ke ruang pertemuan, dia melihat Wolf kepala dan Li Yuquan di dalam. Saat dia menatap yang terakhir, dia dengan ringan bertanya, apakah kamu itu Li Yuquan? Orang yang mencuri aeroglider dari pasukan. Aku, Li Yuquan mengangguk. Tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran. Dari mana Anda mendapatkan nyali untuk melakukan itu? Tanya Tang Xiu, Anda harus tahu bahwa aeroglider sekarang menjadi rahasia paling tinggi dari militer dan prajurit biasa tidak mungkin mengetahui apa-apa tentang itu. Bagaimana Anda tahu dan bahkan berhasil mencurinya? Saya dulu anggota pasukan khusus Blue Eagle dan Kapten Tim, jelas Li Yuquan. Ada perebutan kekuasaan di antara atasan saya, di mana saya dijebak dan dikorbankan sebagai korban. Tetapi petinggi dari sisi yang berlawanan memenangkan permainan, jadi dia menginstruksikan keponakannya di luar untuk membuat hidupku sengsara. Karena itu, keponakannya menculik istri dan anak saya dan menuntut 2 juta sebagai tebusan. 2 juta yuan bisa mendapatkannya kembali. Tang Xiu mengerutkan kening. Kemungkinannya mungkin hanya 1% dan bahkan kurang dari itu, kata Li Yuquan pahit. Tetap saja, aku perlu tahu di mana istri dan anakku berada, karena aku akan membawa mereka kembali jika mereka tidak membiarkan mereka pergi. Saya mungkin agak takut jika saya berbenturan dengan beberapa pakar dari luar negeri, tetapi saya yakin saya bisa menyelesaikan masalah mereka yang menculik keluarga saya dengan mudah. Kasihan kau tidak akan punya kesempatan, kata Tang Xiu. Jaringan intel negara telah dikerahkan sepenuhnya untuk menemukan jejak Anda di seluruh dunia, secara harfiah. Anda akan ditangkap begitu Anda ditemukan dan Anda bahkan mungkin terbunuh di tempat. Saya mengerti itu, jawab Li Yuquan. Tapi tetap saja, ini pertaruhan yang harus aku ambil. Saya hanya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kehilangan begitu parah. Pada kenyataannya, ini tidak seperti Anda dapat memutuskan apakah Anda bisa menang atau kalah dalam masalah ini. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Jika ada, saya dapat membantu Anda jika Anda berjanji untuk mengikuti kondisi saya. Mata Li Yuquan menyala. Yang paling dinanti-nantikannya adalah mendapatkan komitmen, jadi dia berkata, saya akan menyetujui persyaratan apapun selama Anda dapat menyelamatkan istri dan anak saya. Aku bahkan bisa memberikan hidupku untukmu. Aku bahkan tidak akan berkedip jika kamu ingin membunuhku. Mayat tidak berguna bagiku, ingatlah, jawab Tang Xiu acuh tak acuh. Aku bisa menyelamatkan istri dan anakmu. Anda memiliki jaminan saya bahwa saya dapat menyelamatkan mereka selama mereka masih hidup. Satu-satunya syarat yang saya miliki untuk Anda adalah sekali saya menyelamatkan keluarga Anda harus mengambil inisiatif untuk mengekspos keberadaan Anda. Buat seolah-olah Anda masuk ke perangkap orang-orang dari agensi intel. Itu dia. Li Yuquan tercengang. Kondisi macam apa ini? Dia bisa menyerahkan dirinya langsung kepada orang yang menangkapnya jika dia mau. Aku belum selesai, lanjut Tang Xiu. Setelah kamu memasuki jebakan, kamu tidak boleh mengatakan apa-apa tentang melihatku dan kamu juga tidak akan mengatakan apa-apa tentang Wolf Kepala dan toko eksklusif God of Nectar. Kamu bisa menghitung kata-kataku untuk itu. Li Yuquan berjanji tanpa ragu. Tang Xiu mengangguk dan melanjutkan, baiklah, tetapi Anda harus sadar bahwa hanya jalan buntu yang menanti Anda begitu Anda memasuki perangkap. Tapi mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu jika aku mengulurkan tanganku pada masalah ini. Saya atas perintah Anda, jawab Li Yuquan dengan hormat. Tang Xiu tersenyum sedikit dan mengulurkan jari. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Anda harus menjawab dengan jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Tolong tanyakan, kata Li Yuquan dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda memberitahu orang lain tentang aeroglider untuk menyelamatkan penyelenggara lelang? Tanya Tang Xiu. Tidak, Li Yuquan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya untuk menyingkirkan aeroglider itu, aku butuh upaya yang sungguh-sungguh untuk menemukan pelelangan di Blue Starfish Mansion, untuk memulainya. Selain itu, hal ini terlalu penting bagi saya untuk memberitahu orang lain dengan mudah. Saya bahkan tidak memberitahu juru lelang tentang seluruh fungsi aeroglider ketika saya menjelaskannya kepadanya. Itu adalah sesuatu yang disadari Tang Xiu, jadi dia mengangguk. Baiklah, itu dia. Sekarang beritahu saya di mana istri dan anak Anda ditahan, atau nomor yang bisa saya hubungi dengan pihak lain. Saya menyimpannya di ponsel saya, kata Li Yuquan. Orang itu menyuruh saya untuk memanggilnya begitu saya punya uang. Tapi saya tidak tahu di mana mereka. Tang Xiu menyipitkan mata dan berkata,
kamu bisa segera memanggilnya sekarang dan katakan padanya bahwa kamu sudah mendapatkan uang dan bertanya di mana pertukaran akan dilakukan. Mengikuti instruksi Tang Xiu, Li Yuquan dengan cepat memutar nomornya tetapi tidak ada yang mengangkat teleponnya. Dia meminta 5 ikatan dan itu masih sama. Orang itu sangat mungkin tidur pada jam ini, kata Tang Xiu. Kita tunggu saja karena kita tidak bisa menghubunginya sekarang. Anda harus beristirahat di sini malam ini dan kemudian menghubungi pihak lain pagi-pagi. Setelah berurusan dengan Li Yuquan, Tang Xiu membawa Wolf kepala ke ruang kerjanya. Saat kedua pria itu menyalakan rokok mereka, Tang Xiu menghela nafas. Kamu bisa berharap melihat perkelahian di manapun ada orang. Tampaknya perebutan kekuasaan dan keuntungan di tentara jauh lebih serius daripada yang saya pikirkan. Mengingat kemampuan Li Yuquan, ia akan mampu memecahkan banyak masalah bagi negara dan menjalankan misi yang tidak dapat dilakukan banyak orang jika ia terus bertahan di militer. Bagi seorang prajurit dengan kemampuan yang begitu baik untuk berakhir dalam kesulitan ini benar-benar disayangkan. Aku dulu berada di lingkaran dalam diriku, Sekte Master. Saya secara alami memahami situasi di dalam. Wolf kepala mencibir. Li Yuquan memang sangat disayangkan, tapi pihak lawan hanya menjijikkan. Orang-orang mengatakan bahwa kemalangan terburuk mungkin menimpa istri dan anak Anda ketika situasi seperti itu muncul, tetapi berpikir bahwa pihak lain benar-benar menculik keluarga Li Yuquan benar-benar tercela. Mereka tampaknya menggunakan dia sebagai peringatan kepada orang lain, kata Tang Xiu samar. Tapi apakah Anda benar-benar ingin mempertahankan hidupnya, Sekte Master? Tanya Wolf kepala sambil ragu-ragu. Orang ini putus asa dan dia akan memberikan segalanya, bahkan nyawanya, begitu kita menerimanya setelah ini. Selain itu, dia pria yang berbakat dan sangat mungkin menjadi talenta hebat jika dipelihara dengan baik, kata Tang Xiu enteng. Lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas namanya, Sekte Master, kata Wolf kepala bersyukur. Tidak, jangan berterima kasih padaku. Tang Xiu melambai dan berkata, aku tidak akan duduk diam jika kebetulan bertemu dengan orang biasa yang istri dan anak-anaknya diculik di depan mataku. Namun, Li Yuquan adalah kasus khusus karena saya perlu meminta bantuan dari Duan Mulin. Baiklah, mari kita selamatkan pembicaraan untuk sementara waktu. Ceritakan tentang kemajuan spesifik persiapan yang telah dilakukan Jin Si untuk membangun jaringan intelijen. Di langkah mana Anda sekarang? Aku baru saja datang kurang dari seminggu, jadi aku juga tidak terlalu jelas tentang detailnya, jawab Wolf kepala dengan hormat. Tapi satu hal yang pasti, kami telah membeli banyak orang di wilayah selatan Cina dan sudah memiliki fondasi yang telah ditetapkan. Selain itu, ada satu hal lagi. Jin Si telah menembus ke Golden Core Stage. Saya tahu tentang seluruh situasi juga. Tang Xiu mengangguk dan berkata, saya mempercayakan pembentukan jaringan intel kami kepada Jin Si karena saya pikir dia bisa melakukannya dengan baik. Tetapi karena Anda kembali ke daratan sekarang, Anda juga harus membantunya dan bekerja keras untuk memaparkan seluruh jaringan intel di seluruh China dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah itu, saya ingin Anda mengatur web untuk jaringan di setiap sudut dunia. Tapi lebih tergesa-gesa akan menyebabkan lebih sedikit kecepatan, Sekte Master. Wolf kepala berpendapat. Aku tahu itu. Saya tidak perlu Anda mengatakannya kepada saya. Tang Xiu menghela nafas. Sekarang, satu-satunya jalan yang tersisa adalah menyediakan dana dan menuangkannya. Saya yakin Jin Si masih bisa melakukan pekerjaan dengan baik berdasarkan hal ini. Saya punya saran, atau Anda bisa mengucapkan rekomendasi, bos. Wolf kepala ragu-ragu. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kamu punya saran. Ada apa? Tanya Tang Xiu. Sekte kami memiliki banyak murid dalam, tetapi jumlah yang terluar terlalu sedikit, saya pikir. Wolf kepala berkata, tidak termasuk anak-anak yang telah kita besarkan, kita hanya punya beberapa ratus dari mereka, sana. Jika kita ingin mengembangkan sekte ini, saya pikir kita harus diam-diam melatih dan membina beberapa orang yang mampu seperti beberapa pengusaha di Tiongkok. Pepatah mengatakan bahwa kekuatan kolektif seperti baja dan kebijaksanaan semua seperti matahari dan bulan. Tang Xiu telah mengalami ribuan tahun kehidupan, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dari kalimat ini. Satu individu hanyalah soliter dan dua akan sangat diberdayakan, tetapi tiga orang akan dapat memindahkan sungai. Musuh-musuh yang perlu dia hadapi di masa depan semuanya sangat kuat beberapa Supremacy of Immortal World yang bisa memanggil banyak ahli di hadapan mereka. Itu hampir mustahil untuk sepenuhnya menghancurkan semua musuh jika dia menghadapi mereka sendirian bahkan jika dia bisa mendapatkan kembali tingkat kultivasi puncaknya. Namun, jika dia memiliki lebih banyak bawahan dan membina sejumlah besar pembangkit tenaga listrik sendiri, balas dendam masa depannya akan jauh lebih mudah. Dengan kata lain, jika musuh-musuhnya memiliki puluhan ribu pusat kekuatan di bawah bendera mereka,
maka ia harus memiliki puluhan juta atau bahkan ratusan juta bawahan. Semut mungkin kecil, tetapi banyak dari mereka masih bisa membunuh gajah. Kesadaran itu membuat Tang Xiu segera mengadopsi saran Wolf Kepala untuk merekrut sekelompok bawahan dengan identitas yang menonjol. Bagaimanapun, uang, kekuasaan, dan pengaruh tidak dapat dibuang jika seseorang ingin membentuk lingkaran sekunder anggota biasa. Namun, dia perlu mempertimbangkan dengan cermat orang yang akan melaksanakan misi ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah rahasia di mana jejaknya tidak akan pernah bisa diungkapkan. Ketika Wolf Kepala melihat ekspresi serius Tang Xiu, dia tahu bahwa Tang Xiu sedang mempertimbangkan sarannya. Dia ragu-ragu untuk sementara dan melanjutkan dengan suara rendah, "Sekte Guru, saya pikir hal ini tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Anda akan membutuhkan kerjasama yang mendalam dengan jaringan intel kami jika Anda ingin menjemput beberapa orang dengan identitas yang bersih namun menonjol. Jaringan intelijen kita sudah mengatur adalah tetapi hanya pada bentuk embrio pada saat ini, dan tugas mendesak yang paling di tangan masih membangun jaringan kami. Hanya setelah jaringan intel kami benar-benar diatur, inilah saat terbaik untuk mewujudkan rencana ini." "Apa yang Anda katakan masuk akal." Tang Xiu mengangguk. "Tapi kamu melewatkan beberapa masalah. Jaringan intelijen tidak bisa hanya didirikan di bagian bawah masyarakat saja. Kami benar-benar membutuhkan orang di semua lapisan masyarakat, dan dengan tingkat identitas yang berbeda. Jika tidak, beberapa informasi tidak akan diakses, kecuali untuk para petinggi terkenal dan kaya dengan identitas terkemuka. Baiklah, hubungi Jinxi untuk segera berangkat ke Shanghai. Saya akan menugaskannya untuk mengelola masalah ini." Setelah mendengar perintah itu, Wolf Kepala mengangguk dengan hormat. "Aku akan segera menghubunginya." Pada saat ini, baru saat itu Wolf Kepala sepenuhnya memahami bahwa pikirannya terlalu sempit dan sudut pandangnya cacat. Dari mana datangnya intelijen? Itu secara alami berasal dari koperasi intel, dan koperasi dilatih untuk berbaur di semua tingkatan masyarakat, yang memiliki banyak tingkatan dan lingkaran, banyak di antaranya tidak dapat memiliki akses ke informasi atau tidak dapat memperolehnya. Pagi-pagi sekali, sedan Buick biasa melaju ke kompleks Villa Blue Star dan dua pemuda bergegas ke Villa Tang Xiu, di mana mereka segera melihat dia sedang sarapan. "Bos." Kedua pemuda itu melirik Mo Wanying, yang menemani Tang Xiu untuk sarapan, dan salah satu dari mereka dengan hormat memanggil. Tang Xiu dengan ringan berkata, "Anda dapat melaporkan apapun di depan Wanying. Tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Ceritakan tentang investigasi yang saya minta Anda lakukan semalam. Apa hasilnya?" Seorang pria muda mengambil setumpuk dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Chang Guoxin adalah mayor jenderal yang ditempatkan di wilayah militer selatan. Dia juga orang yang paling kuat dan kepala Changs dari Beijing. Pendukungnya Hao Stang dari Beijing, yang membantunya memenangkan perebutan kekuasaan di tentara selatan, yang juga dianggap sebagai kemenangan Tangs. Juga, menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, Chang Guoxin kemungkinan akan melangkah lebih jauh dalam karir militernya dengan bintang lain di bahunya. Adapun Chang Zhao, dia menganggap dan membesarkan keponakannya sebagai putranya sendiri karena dia tidak memiliki satu. Kasihan baginya bahwa Chang Zhao tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang prajurit dan yang terakhir telah mengandalkan hubungannya dengan pamannya dan dukungan dari perusahaan ayahnya dan mengambil keuntungan dari hubungan ini untuk melakukan beberapa kekejaman. Tapi sejak berhenti, saya akan membaca dokumen sendiri nanti. Tang Xiu memotongnya dan berkata, "Apa yang ingin saya ketahui adalah, di mana istri dan anak-anak Li Yuquan ditahan sekarang?" "Mereka sekarang berada di rumah teh daun teratai, pinggiran barat," jawab pemuda itu. Tang Xiu berpikir sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Sialan tikus merusak seluruh panci sup. Apa yang disebut bangun dari kalimat ini? Chang Guoxin telah dibina oleh Hao Stang, jadi dia salah satu dari kita, namun keponakannya sia-sia. Bagi saya sepertinya dia perlu disembuhkan. Dia melambai kedua koperasi intel, mengisyaratkan agar mereka pergi, dan menemani Mo Wanying untuk menyelesaikan sisa sarapan mereka. Ketika dia membersihkan sudut mulutnya, dia tersenyum berkata, "Aku punya banyak hal untuk diselesaikan hari ini, jadi kamu juga bisa merawat milikmu juga. Juga, saya khawatir saya tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anda karena saya akan sangat sibuk untuk beberapa waktu yang mengharuskan saya untuk berkeliling di seluruh negeri." "Hehe, aku tahu kamu pria yang sibuk." Mo Wanying tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, aku bisa mengurus diriku sendiri, jadi kamu bisa mengurus barang-barangmu." Tang Xiu tersenyum sebagai tanggapan dan bangkit. Dia mengangkat tangannya dan membelai rambut lembutnya sebelum berbalik dan pergi. Setelah dia datang ke ruang tamu, dia menatap Wolf Kepala yang sedang duduk di sofa dan berbicara kepadanya dengan suara yang dalam, "Ambil Li Yuquan. Kami sedang menuju ke rumah teh daun teratai di pinggiran barat."
Juga, jika Jinsi telah tiba, katakan padanya untuk menyusul kita di sana. Dimengerti. Wolf kepala tahu bahwa Tang Xiu telah mengambil tindakan dan segera berlari ke villa lain di luar. Segera setelah itu, dua mobil dengan cepat meninggalkan kompleks Villa Blue Star di bawah tatapan Mu Wanying. Pinggiran barat Shanghai, di rumah teh daun teratai. Rumah minum antik berlantai 3 itu adalah bangunan yang penuh ornamen dengan suasana elegan dan klasik. Sebuah bebatuan diletakkan di aula lantai pertama dengan pohon tua yang cerdik di sebelahnya dengan beberapa burung berkicau di dahan-dahannya yang rimbun. Lantai kedua adalah area ruang makan pribadi. Setiap kamar cukup luas dan desain interior dan dekorasi klasik penuh pesona, seperti ruang belajar kuno. Di tengah-tengah lantai 3 adalah area kantor tempat kantor manajer umum berada, dikelilingi oleh kedai teh pemandangan yang biasa digunakan untuk duduk untuk menikmati pemandangan indah di luar. Di dalam kantor manajer umum 100 meter persegi, seorang wanita anggun mengenakan kipau duduk malas di sofa dengan rokok wanita dijepit di antara jari-jarinya. Bibir merahnya yang sangat sensual yang menghiasi wajah ovalnya menghembuskan asap naik ke atas saat dia berbicara kepada pria muda di depannya dengan suara yang sedikit serak. Chang Zhao, kau tahu apa yang selalu diwaspadai dan ditakuti oleh sis besar, jangan kamu. Ini hal yang merepotkan. Namun Anda benar-benar membawa kedua benih bencana itu kepada saya. Apa yang kamu lakukan? Tempat ini bukan sarang untuk menyembunyikan kotoran. Dengan punggung menghadap wanita itu, Chang Zhao sedang menyaksikan pemandangan danau di luar jendela. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan senyum muncul di wajahnya yang tampan setelah dia berbalik. Ucapan serius seperti itu, Sis Sue. Ibu dan anak ini hanyalah orang-orang yang menyedihkan, bidak catur dalam permainan yang saya mainkan. Tapi jangan khawatir, tidak akan lama sebelum seseorang menebus mereka. Bele dengan elegan mengeluarkan asap saat dia menggelengkan kepalanya dan menegur. Penculikan bukan kejahatan ringan. Jika pihak lain memanggil polisi, bahkan paman Anda akan menghadapi beberapa masalah untuk melindungi Anda. Katakan saja satu hal, mengapa kamu tidak bisa tetap damai untuk sementara waktu dan membuat sedikit masalah untuk pamanmu? Chang Zhao mengangkat bahu dan berkata, paman saya sangat sibuk baru-baru ini. Jika masalah kecil ini dapat menyebabkan masalah baginya, saya semua senang tentang itu. Selain itu, dia akan kehilangan semangat jika dia terlalu menganggur. Terlebih lagi, kehidupan Li Yuquan sudah sengsara. Karena alasan utama di balik itu adalah paman saya, bukan? Yah, karena paman juga tidak ingin dia bersenang-senang, lalu mengapa aku harus baik padanya? Wanita itu memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Prinsip ikatan sosialmu benar-benar berbeda dari orang lain, nak. Mari kita hentikan omong kosongnya. Ambillah dengan lambat sejak Anda memainkan game ini. Tapi ingatlah untuk tidak pernah menyentuh wanita itu atau melukai anak itu, mengerti? Wajah tersenyum Chang Hao mereda dan dia dengan dingin menjawab, wanita itu mungkin cantik, tapi jangan berpikir dia bisa memasuki mata tuan muda ini. Tapi anak itu harus dihukum karena dia hampir membuat kakiku patah. Xiao Hu sudah mengambil tindakan sejak dia memberi anak itu pelajaran. Semoga dia masih bisa berdiri dengan sempurna sekarang. Ekspresi malas di wajah wanita itu perlahan-lahan menghilang, dan dia tampak sedikit sakit kepala dan menggosok pelipisnya. Kemudian, dia memaksakan senyum masam dan berkata, kelinci yang gelisah mungkin menggigit, saya yakin Anda juga tahu itu. Li Yuquan adalah kapten pasukan khusus Blue Eagle. Saya percaya Anda juga sangat sadar akan kemampuannya. Jika Anda membuat putranya dipukuli dengan sangat parah, ia kemungkinan akan menghancurkan Anda semua saat ia bisa. Hanya dia saja. Chang Zhao mencemooh. Dia bahkan lebih rendah dari kelinci di mataku. Paling-paling, dia hanya udang lunak yang terinjak-injak. Aku akan membuatnya merasakan keputusasaan sejati jika dia berani balistik padaku. Sayang. Wanita itu menggelengkan kepalanya lagi dan menutup matanya. Menghadapi hal-hal yang rusak seperti pria Chang Zhao ini benar-benar terlalu berat baginya untuk ditanggung. Bagaimanapun, dia sudah menasehati dan membujuk orang ini, jadi itu akan menjadi tanggung jawab pamannya sendiri untuk menghapus kotoran yang dia buat begitu kecelakaan terjadi. Itu benar-benar disesalkan untuk seorang pria heroik yang belum diberkati oleh seorang putra sampai sekarang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memperlakukan orang menyebalkan seperti orang ini sebagai harta? Ring, ring, ring. Telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Perempuan itu membuka matanya lagi dan dengan enggan meraih telepon. Dia melihat penelepon yang ditampilkan di layar dan dengan ringan berkata, bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa kamu harus mengurus semuanya, manajer Bai? Saya baru saja kembali dari daerah lain dan sangat lelah sehingga saya tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Seseorang menghasut masalah di sini, bos. Suara manajer Bai terdengar dari telepon. Wanita itu menatap kosong dengan alis yang sedikit berkerut dan kemudian bertanya, siapa itu?
Bukankah kita punya penjaga keamanan di kedai teh kita? Mereka tidak bisa menghadapinya. Keterampilan orang-orang ini sangat kuat dan keempat penjaga keamanan yang bertugas tidak bisa melawan mereka sama sekali dan tersingkir, kata manajer Bai. Mereka sudah di lantai 2. Saya khawatir mereka akan segera berada di lantai 3. Apakah Anda ingin bersembunyi lebih dulu, bos? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Tanya wanita itu dengan suara berat. Aku tidak tahu siapa mereka, tetapi pria muda yang memimpin mereka terlihat agak akrab. Manajer Bai menggelengkan kepalanya. Wanita itu terdiam beberapa saat dan kemudian dengan acuh tak acuh berkata, beritahu tim keamanan dan suruh mereka bergegas secepat mungkin. Mereka berani membuat masalah di tempat saya sendiri, namun saya harus bersembunyi dari mereka. Saya akan menjadi cacing jika saya tidak membuang pria itu. Setelah menutup telepon, dia melihat Chang Zhao yang penasaran saat dia duduk tegak dan berkata, panggil laki-laki kamu sekaligus. Seseorang ada di sini untuk membuat masalah dan akan tiba di sini segera. Oke, bam. Pintu ditendang dari luar saat Wolf Kepala dan Li Yuquan masuk ke ruangan. Di bawah pengawasan Chang Zhao dan wanita itu, Tang Xiu kemudian dengan santai mengikuti. Ekspresi wanita itu berubah. Dia telah melihat foto Li Yuquan dan bisa mengenalinya sekaligus, tetapi dia tidak tahu siapa Wolf Kepala dan Tang Xiu. Siapa kamu, orang-orang? Dia berjalan 2 langkah ke depan dan segera bertanya dengan acuh tak acuh saat melihat Tang Xiu, yang menurutnya agak luar biasa. Tang Xiu hanya sedikit melirik padanya sebelum matanya langsung mendarat pada Chang Zhao. Dia datang ke sisi pria itu dalam beberapa langkah dan mendorongnya ke sofa. Kemudian, dia menyalakan sebatang rokok dan dengan ringan berkata, apakah kamu itu Chang Zhao? Ya. Chang Zhao sendiri berpikir bahwa Tang Xiu agak terlihat akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya. Tapi dorongan Tang Xiu membuatnya marah dan dia dengan dingin mendengus. Huff, dari mana penjahat sepertimu berasal? Ya. Apakah Anda ingin membela Li yang bermarga ini atau apa? Anda punya hak itu. Aku akan membela dia. Tang Xiu mengangguk. Orang-orang mengatakan bahwa nasib buruk dapat terjadi pada istri dan anak-anak seseorang. Saya tidak peduli jika Anda menyulitkan Li Yuquan, tetapi mengancamnya dengan istri dan anaknya bertentangan dengan kebiasaan. Aturan ditetapkan oleh yang kuat. Chang Zhao mencibir. Li Yuquan tidak lain adalah cacing celaka bidak catur yang baru saja dibuang. Hei, Kido, aku tidak peduli siapa kamu, tetapi kamu lebih baik menyodok hidungmu di tempat lain dan tidak mencampuri urusanku, kalau tidak kamu akan berakhir lebih sengsara daripada Li Yuquan. Apakah Anda mengancam saya, secara kebetulan? Tang Xiu menarik asap dari rokok dan mencibir. Aku bisa membunuhmu di sini dan sekarang jika kamu tidak memiliki paman yang baik. Baiklah, saya tidak akan repot-repot bertengkar dengan Anda. Beri saya istri dan anak Li Yuquan dan saya akan melupakan masalah ini. Tapi kamu bisa mengharapkan pukulan berat jika kamu berani melakukan hal tercela seperti itu lagi di masa depan. Menyipitkan matanya, Chang Zhao merasa bahwa orang ini mungkin hanya mencoba pamer dengan datang ke sini tanpa banyak kekuatan untuk mendukungnya. Terlebih lagi ia tampaknya takut pada pamannya. Pemikiran seperti itu membuat Chang Zhao marah. Dia berbalik dan berjalan ke sisi berlawanan dari Tang Xiu, duduk di sofa dan mengangkat kakinya di atas yang lain, mencibir. Huff, Anda tahu paman saya, nak. Maka Anda harus tahu bahwa saya tidak mudah memilih. Aku akan menemanimu dalam apapun yang ingin kamu mainkan denganku. Anda pikir Anda siapa? Tang Xiu memandangnya seolah dia semacam idiot. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah membaca informasi tentang pamanmu, dan dia memang memiliki beberapa kemampuan kecil. Tapi bagaimana keluarganya bisa sebodoh itu? Wajah Chang Zhao berubah dingin dan dia melotot. Katakan lagi padaku, siapa FK kamu? Beraninya kau menghakimi pamanku? Pak, Jinsi melangkah maju dan menamparkan pria itu dan menyeretnya dari sofa, memukulinya, lalu melemparkannya ke lantai. Pada saat ini, 4 pria kuat bergegas masuk dari luar. Melihat Chang Zhao dipukuli, kulit mereka berubah secara drastis dan mereka menyerbu Chang Zhao untuk membantunya. Chang Zhao menutupi pipinya tetapi tidak memerintahkan anak buahnya untuk melawan. Dia tahu identitas Li Yuquan sebagai mantan kapten pasukan khusus Blue Eagle dengan keterampilan luar biasa. Mustahil bagi keempat anak buahnya untuk menjadi lawannya sama sekali. Dia tahu bahwa dia harus bersabar. Hanya ketika sejumlah besar penjaga keamanan Sisue datang, inilah saatnya untuk membalas. Sambil menyentuh pipinya, Chang Zhao tiba-tiba menyeringai dan tersenyum. Dia berbalik ke arah Jinsi, memberinya acungan jempol dan dengan dingin berkata, seseorang memukulku sebelumnya dan lengannya terpotong. Yang lain menendang saya dan saya memerintahkan anak buah saya untuk mematahkan keempat anggota badan mereka. Ini bukan ancaman, saya katakan fakta. Anda berani datang ke sini untuk membuat masalah,
jadi saya kira Anda punya sesuatu yang dapat mendukung Anda. Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk melakukan panggilan dan menghabiskan segala cara yang dapat Anda pikirkan untuk semua orang yang dapat Anda hubungi. Saya sendiri penipu, tapi saya tidak akan memainkan permainan seperti itu sekarang, tetapi menemani Anda bermain secara terbuka. Tang Xiu terdiam sesaat, lalu perlahan berkata, kamu keponakan Chang Guoxin, jadi aku memberimu pelajaran yang baik hari ini ketika kamu menghadapi musuh, baik itu hegemoni kuat atau semut kotor, berhati-hatilah dan selidiki mereka terlebih dahulu secara terperinci, karena Anda tidak pernah bisa menganggap enteng musuh. Anda akan memenangkan setiap pertempuran jika Anda tahu musuh Anda dan diri Anda sendiri. Tetapi jika Anda menganggapnya enteng, kemungkinan besar Anda akan tenggelam dan mendorong diri Anda ke dalam lubang. Aku tidak perlu kamu memberi saya khotbah. Chang Zhao mengejek. Sue Zhengmei, wanita yang mengenakan congsam, menggeliat di bibir sensualnya. Matanya telah dilatih lekat-lekat pada Tang Xiu begitu dia masuk ke kamar. Dia telah membantu ayahnya mengelola perusahaan keamanan mereka secara diam-diam dalam beberapa tahun terakhir dan menghabiskan banyak waktu melatih anggota keamanan. Karena itu, dia tidak begitu tahu tentang berita di luar karena dia seringkali pergi selama beberapa bulan dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Itu adalah alasan utama mengapa dia tidak bisa mengenali siapa pemuda ini. Tetap saja, dia sangat yakin dengan kemampuannya untuk mengamati dan menilai orang. Tang Xiu memberinya kesan yang mendalam, namun itu tampak seperti penampilan yang dangkal. Namun, dia bisa merasakan aura seseorang dari tempat yang tinggi darinya melalui setiap kata dan tindakannya, yang membuatnya diam-diam waspada. Tidak buruk, Sue Zhengmei menemukan Tang Xiu disetujui dan akhirnya Meskipun mereka berada dalam situasi yang bermusuhan saat ini, apresiasi bisa dilihat di matanya. Kau tidak biasa, Mister. Bolehkah saya tahu nama Anda? Tang Xiu meliriknya lagi dan dengan acuh tak acuh menjawab, jangan bilang kamu tidak tahu apa itu kesopanan. Mengapa Anda tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain? Ekspresi Sue Zhengmei sedikit berubah, tapi dia tetap menjawab, namaku Sue Zhengmei. Anda bisa memanggil saya Proprietress Sue atau Mes Sue. Saya pemilik kedai teh ini. Kamu adalah pemilik tempat ini, namun kamu membantu penjahat melakukan perbuatan jahatnya di sini. Jawab Tang Xiu apatis. Kamu bisa menutup kedai tehmu mulai hari ini dan seterusnya. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Sue Zhengmei dan dia dengan samar berkata, ingin aku menutup kedai teh ini adalah mungkin, tetapi apakah Anda memiliki kekuatan untuk membuat saya takut? Bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan jika aku menutup kedai tehku hanya karena pernyataan kosongmu? Tang Xiu menunjuk ke Chang Zhao dan bertanya, kekuatanmu, atau lebih tepatnya, kekuatan di belakangmu, yang mana yang lebih kuat darinya? Setelah merenungkan selama beberapa detik, Sue Zhengmei perlahan berkata, tidak ada pilihan di antara keduanya. Kamu bilang itu sama saja. Lalu, jika aku bisa membuat bocah kotor ini dan meminta maaf seperti budak, bisakah kau mengatakan bahwa aku memiliki kemampuan untuk membuatmu menutup kedai teh ini? Betul, Sue Zhengmei ingin tahu tentang Tang Xiu. Dia benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan pria ini. Bisakah dia benar-benar membuat Chang Zhao bersujud kepadanya? Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor sel Chang Guoxin dari dokumen dan memutarnya setelahnya. Di barak militer selatan, Chang Guoxin bangun pagi-pagi sekali. Meskipun sekarang dia dalam posisi tinggi, dia masih mempertahankan kebiasaan berolahraga, jadi dia masih memiliki fisik yang bagus. Dia baru saja selesai jogging dan menuangkan segelas air ketika teleponnya di atas meja berdering. Dia dalam suasana hati yang baik baru-baru ini karena dia akhirnya bisa menjatuhkan musuhnya yang bersumpah berkat bantuan Haus Tang. Berita itu bahkan telah diturunkan bahwa ia sangat mungkin untuk melangkah lebih jauh. Harus dicatat bahwa naik lebih tinggi sangat sulit sekali seseorang telah mencapai posisi setinggi dia kecuali orang itu mendapat dukungan dari pendukung yang kuat. Karena alasan inilah dia semakin dekat dengan Haus Tang, dan bahkan lebih takut pada kekuatan mereka. Dia bahkan telah memutuskan untuk terus memeluk pohon besar ini dengan erat karena sangat mungkin untuk menambahkan 2 bintang lagi di bahunya di masa depan. Siapa sih yang menelepon pada jam ini? Chang Guoxin meraih telepon dan melihat nomor yang ditampilkan di layar. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, mungkin dari daerah Shanghai, yang membuatnya segera ingin menolak panggilan. Tetapi dia berpikir bahwa itu mungkin dari keponakannya yang sangat berharga yang kebetulan berada di Shanghai, jadi dia ragu-ragu. Akhirnya, dia mengambilnya dan berkata, siapa ini? Saya Tang Xiu dari Haus Tang, sebuah suara acuh tak acuh dari telepon. Chang Guoxin terguncang ke dalam dan matanya berkedip-kedip. Meskipun dia bukan anggota Haus Tang, dia tahu beberapa fakta tentang keluarga ini, terutama informasi tentang Tang Xiu. Dia sangat jelas bahwa leluhur-leluhur rumah ini, Tang Guosheng,
memperlakukan dan membina Tang Xiu sebagai pewaris dan penerus keluarga. Dia bahkan menganggap pemuda ini lebih serius daripada ketiga putranya sendiri. Ekspresinya langsung berubah pada saat ini. Karena Tang Xiu kemungkinan akan menjadi kepala rumah Tang di masa depan, dia menjawab dengan sangat rendah hati, "Saya tidak berharap Anda memanggil saya, Tuan Muda Tang. Bolehkah saya tahu jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Apakah Chang Zhao keponakanmu?" tanya Tang Xiu ringan. Dia telah menyebabkan banyak masalah dan dia hanya punya dua cara sebelum dia sekarang. Sebuah gempa bumi mengguncang hati Chang Guoxin dan dia dengan tergesa-gesa menjawab, "Apakah orang menyebalkan Chang Zhao itu memprovokasi Anda, Tuan Muda Tang? Jika demikian, harap yakinlah. Saya akan mengajari dia pelajaran untuk membuat permintaan maaf resmi kepada Anda. Memprovokasi saya hanya masalah kecil. Tapi saya akan memberi Anda rasa hormat dan membiarkan masalah ini pergi kali ini," kata Tang Xiu samar. "Orang yang diprovokasi adalah seseorang dari Biro Kemampuan Khusus Negara. Saya yakin orang-orang ini tidak asing dengan Anda, bukan?" GASP. Chang Guoxin menarik napas dingin dan berkata dengan kaget, "Tuan Muda Tang, saya tahu beberapa fakta tentang Biro Kemampuan Khusus. Mereka adalah sekelompok pengguna kemampuan yang mengerikan. Tetapi Anda menyebutkan tentang dua opsi sebelumnya. Bolehkah saya tahu yang mana yang bisa menjaga kehidupan anak nakal yang tidak berguna ini?" "Yang pertama adalah membiarkan orang-orang dari Biro Kemampuan Khusus untuk menyelidikinya dan Anda bisa menunggu dia dieksekusi secara diam-diam," kata Tang Xiu dengan ringan. "Yang kedua adalah mengirimnya ke pengadilan militer yang kemungkinan besar dia akan dihukum mati dengan tuduhan pengkhianatan. Tidak peduli yang mana, kedua jalan di depannya akan berakhir dengan kematiannya. Tentu saja, saya juga bisa menyelamatkan nyawanya yang miskin, tetapi dia terus berteriak di depan wajah saya, berteriak dengan arogan bahwa dia memiliki seorang paman yang seorang jenderal militer. Sekarang Anda memberitahu saya, apakah saya perlu menggunakan uang saya untuk anak nakal seperti itu?" "Pengadilan militer." Chang Guoxin buru-buru menjawab, "Kenapa ada pengadilan militer lain? Apa yang sebenarnya dia lakukan, Tuan Muda Tang?" "Memikirkan itu. Militer sedang menyelidiki pencurian aeroglider dan Anda harus memiliki akses ke beberapa informasi yang dapat dipercaya dan relevan tentang status Anda itu, bukan?" kata Tang Xiu dengan tenang. "Orang yang mencuri aeroglider adalah Li Yuquan, kapten pasukan khusus Blue Eagle. Apakah Anda tahu mengapa dia mengambil risiko untuk mencurinya?" "Apakah Chang Zhao menarik tali?" tanya Chang Guoxin karena terkejut. "Dia tidak menarik talinya tetapi memaksanya untuk melakukannya," jawab Tang Xiu ringan. "Keponakan Anda yang tersayang menculik istri dan anaknya sambil memerasnya 2 juta yuan untuk mereka. Anda pikir Anda dapat memutuskan hubungan Anda dengannya dan menyingkirkan diri Anda dari masalah ketika orang-orang di atas menyelidikinya?" Chang Guoxin dengan marah berteriak, "Betapa beraninya orang menyebalkan itu. Tuan Muda Tang, tolong temukan saya cara untuk menekan masalah ini. Bajingan orang menyebalkan itu. Aku akan memberinya pelajaran yang berat. Yah, dia sudah bertindak cukup arogan dan sombong di hadapanku. Anda harus menggunakan otak Anda sebagai cara untuk memberitahunya," tambah Tang Xiu. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu melemparkan telepon ke Chang Zhao yang tampak tak percaya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Anda ingin melihat kekuatan yang saya miliki dan berapa banyak orang yang harus saya hubungi, kan? Saya hanya perlu satu panggilan telepon untuk membuat Anda bersujud dan meminta maaf kepada saya. Ambil itu. Saya yakin Anda dapat mendengar dengan siapa pria yang saya ajak bicara ini." Tangan Chang Zhao gemetar saat dia menangkap telepon. Jika ada orang di dunia ini yang bisa membuatnya takut, maka pamannya, Chang Guoxin, pasti salah satunya. Chang Zhao mencoba berbicara tetapi terganggu setelah dia mulai berbicara. "Apa-apaan kau, brengsek? Apakah Anda tahu seberapa banyak masalah yang Anda sebabkan? House Tang adalah keluarga teratas yang bahkan harus kudapatkan dan mengandalkan jika aku ingin melangkah lebih jauh 1 atau 2 peringkat. Namun Anda berani bertarung dengan Tuan Muda Tang Xiu dari House Tang. Siapa yang memberimu bola, brengsek?" Raungan marah Chang Guoxin terdengar dari telepon. "Tuan Muda Tang rumah, Tang Xiu." Wajah Chang Zhao berubah pucat pasi dalam sekejap. Baru kemudian dia akhirnya menyadari mengapa dia merasa bahwa Tang Xiu tampak agak akrab saat pertama kali melihatnya. Ternyata dia bawa Tang Xiu rumah Tang. Penerus House Tang di masa depan yang telah dibina oleh kepala sekarang. Dia juga pemilik Magnificent Tang Corporation dan dipuji di Cina sebagai dokter divine muda yang termasyur. "Saya sudah selesai. Dia telah menusuk sarang lebah. Bahkan jika dia tidak mati, dia setidaknya akan dikuliti hidup-hidup." Raungan pamannya datang lagi dari telepon. "Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tetapi kamu harus menghilangkan kemarahan Tuan Muda Tang. Dan memohon padanya untuk menyelamatkan hidup maafmu sendiri. Lain lagi,
Saya tidak akan bisa menyelamatkan pantat Anda dan saya bahkan akan terlibat oleh Anda. Anda bahkan dapat berharap bahwa saya akan dilepas dari seragam militer saya. Chang Zhao tercengang dan langsung panik. Paman, itu tidak akan jauh seperti aku. Bajingan, apakah Anda baru saja menganggur karena Anda sudah kenyang? Kenapa kau menculik istri dan anak Liu Quan? Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan untuk 2 juta itu? Sudah cukup untuk memenggal kamu 100 kali dan kamu tidak akan bebas dari hukuman karena memaksanya untuk mendapatkan uang. Sekarang, dengarkan aku. Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa besar identitas Tang Xiu. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu, dia satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Anda sebaiknya menangani masalah ini dengan baik sendiri, Brat. Atau aku pasti akan mematahkan kakimu saat kau kembali. Pikiran Chang Zhao begitu terpukul sehingga dia takut keluar dari akalnya setelah telepon ditutup. Dia memandang Tang Xiu dan Liu Quan dengan mata penuh ketakutan. Dia memang sangat sombong, tapi itu tidak berarti dia putus asa. Dia bahkan lebih rentan daripada orang biasa ketika dia harus menghadapi ancaman kematian sendiri. Dia dengan sempurna menyadari bahwa malapetaka telah jatuh dan hanya satu orang yang bisa menyelamatkannya sekarang, yaitu Tang Xiu yang baru saja dia sakiti. Penurunan. Berjalan mondar-mandir 2 langkah ke depan Tang Xiu, Chang Zhao langsung berlutut di lantai. Penyesalan bisa terlihat pada wajahnya yang tampan bersama dengan kekhawatiran. Bibirnya menggeliat dan dia berkata, Tuan Muda Tang, mata Chang Zhao ini benar-benar gagal mengenali Met. Tai, saya tidak mengenali Anda sebelumnya. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak melakukan perbuatan tercela seperti itu. Tapi tolong jangan membungkuk ke level saya. Kamu bisa mengalahkan dan melakukan apapun yang kamu suka padaku, tapi tolong singkirkan amarahmu dan bantu aku. Di samping, Sue Zhengmei benar-benar kaget. Apa yang dikatakan Tang Xiu di telepon telah memberinya perasaan buruk, dan sekarang hatinya penuh gejolak dan takut melihat bagaimana Chang Zhao bertindak sekarang. Tuan Muda Tang. Dia adalah Tuan Muda House Tang dari Beijing kepada siapa Chang Guoxin mengandalkan. Hanya mereka yang bermarga Tang yang bisa membuat Chang Zhao memohon seperti itu setelahnya yang kasar, bukan? Sue Zhengmei mengalihkan pandangannya dari wajah Chang Zhao ke wajah acuh tak acuh Tang Xiu. Dia merasa bahwa dia harus mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengingat sikapnya sendiri dan Chang Zhao terhadap Tang Xiu sebelumnya, menyebabkan dia menelan kata-kata itu kembali. Bicara apa? Tepatnya, mohon untuk Chang Zhao. Itu tidak seperti Sue Zhengmei tidak menyadari statusnya sendiri. Keluarganya mungkin terkait erat dengan Changs, tetapi mereka jelas tidak memiliki hubungan dengan House Tang sama sekali. Apakah bahkan pihak lain akan menanggapinya jika dia meminta bantuan seperti itu? Tiba-tiba, dia mengingat permintaan Tang Xiu sebelumnya dan perlahan berbicara, Mertang, saya minta maaf kepada Anda untuk keberanian saya sebelumnya. Anda dapat yakin bahwa saya akan menutup kedai tes saya mulai hari ini. Tang Xiu meliriknya dengan acuh tak acuh dan segera menjawab, kamu bisa menganggap bahwa kamu telah belajar pelajaran. Itu selalu lebih baik untuk menderita beberapa kerugian daripada kehilangan lebih banyak nanti. Saya ingin Anda tidak pernah mengungkapkan apapun yang terjadi hari ini, kalau tidak pelajaran yang Anda dapatkan tidak akan sepenting ini. Kamu keluar dulu. Itu tidak seperti Sue Zhengmei tidak merasa marah. Dia mungkin seorang wanita dari keluarga kaya yang kaya, tetapi dia tidak pernah bergantung pada keluarganya sendiri selama bertahun-tahun dan sebagai gantinya adalah wanita yang mandiri. Tidak pernah sekalipun dia pernah diancam oleh siapapun. Namun, dia juga menyadari bahwa kekuatan dan kemampuan Tang Xiu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan, jadi dia hanya bisa menahannya sambil menekan amarahnya saat dia berbalik dan pergi. Mata Tang Xiu kemudian beralih ke Chang Zhao, yang berlutut di depannya, dan berkata, jika kamu tahu itu akan seperti ini, lalu mengapa kamu melakukan itu di tempat pertama? Menjadi muda baik-baik saja dan hebat, tetapi melanggar hukum dan melakukan kejahatan sangat memalukan bagi keluarga Anda. Tapi kurang mengobrol, lepaskan istri dan anak Liu Quan. Chang Zhao buru-buru menurut dan berbalik ke 4 pengawal tercengang dan terkejut yang benar-benar ketakutan. Apa yang kamu lihat? Bawa saja istri dan anak Liu Quan ke sini. Salah satu dari mereka tampak ragu-ragu dan tersenyum masam. Wanita itu baik-baik saja, tetapi putranya kedua kakinya patah. Tidakkah kamu pikir kita harus mengirimnya ke rumah sakit dulu? Murid Chang Zhao menyusut dan dinginnya punggungnya memenuhi hatinya dengan ketakutan. Apa katamu? Wajah Liu Quan penuh rasa tidak percaya ketika dia berlari ke pengawal dan meraih kerahnya dengan tatapan yang seolah-olah meludahkan api. Bibir pengawal itu menggeliat ketika dia berkata, ini tidak bisa disalahkan pada kita. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan putra Anda sendiri karena terlalu kejam bahkan di usia yang begitu muda. Tuan Muda Chang hampir berubah menjadi seorang kasim karena dia menendangnya. Saya berada di tempat kejadian pada waktu itu,
jadi saya menyaksikan semuanya. Tuan Muda Chang berguling-guling di lantai dan menjerit untuk waktu yang lama. Li Yuquan melepaskan pria itu dan segera berbalik, dengan galak menatap belati pada Chang Zhao dan berteriak, putraku baru berusia 8 tahun dan dia tidak akan pernah memukul orang dengan mudah. Chang Zhao melirik Tang Xiu dan memaksakan senyum. Putramu memang terlihat lemah dan tidak terlihat seperti anak laki-laki, tetapi dia sebenarnya sangat kejam dan ganas. Tendangannya membuat saya tidak bisa menyentuh wanita selama lebih dari setengah bulan. Saya beruntung bahwa saya dikirim ke rumah sakit tepat waktu untuk perawatan, atau saya tidak akan bisa menyentuh wanita manapun selama sisa hidup saya. Tang Xiu melambai untuk menyela mereka dan berkata, jangan lupakan aku, ngobrollah, maukah? Bawa saja mereka segera. Saya sendiri seorang praktisi medis, saya bisa mengobatinya jika itu bukan masalah besar. Chang Zhao tiba-tiba teringat identitas Tang Xiu dan segera mengangguk. Iya itu benar, Tuan Muda Tang adalah seorang dokter divine yang terkenal di negara itu. Saya yakin dia akan bisa menyembuhkan putra Anda dengan kemampuannya. Dan kalian, berhentilah menatap konyol seperti itu, bukan? Cepat bawa mereka ke sini tolong. Dengan cepat, istri dan putra Li Yuquan dibawa ke kantor. Wanita itu menangis ketika pasangan itu bertemu, sedangkan mata Li Yuquan menangis meskipun tidak menangis. Bam! Li Yuquan, yang telah menyaksikan apa yang mampu dilakukan Tang Xiu sekarang, serta mengetahui bahwa ia juga seorang dokter divine muda yang termasyhur di Tiongkok, langsung berlutut di depan Tang Xiu dan berkata sambil menangis, Tuan Tang, tolong bantu anakku. Dia masih sangat muda dan hidupnya akan hancur jika dia menjadi cacat. Hidupku mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi kamu dapat memilikinya jika kamu dapat menyembuhkannya. Tang Xiu menghela nafas dalam hati. Kaki bocah 7 tahun ini memang terluka parah. Lututnya bahkan berdarah, tampaknya disebabkan oleh senjata tumpul. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa bahkan perawatan medis terbaik di dunia tidak akan dapat membuat mereka pulih. Bocah ini hanya bisa duduk di kursi roda sepanjang hidupnya. Apakah Anda yakin benar-benar telah memutuskan hal itu? Tanya Tang Xiu dengan samar. Aku, jawab Li Yuquan dengan tegas. Tang Xiu mengangguk. Beritahu wanita yang ada di sini sebelumnya untuk segera menyiapkan air, kain kasa, dan papan gipsum. Jika dia tidak memilikinya, katakan padanya untuk pergi ke rumah sakit terdekat untuk membelinya segera. Kalian semua menunggu di luar sementara aku memperlakukannya. Setelah beberapa saat, hanya Tang Xiu dan anak laki-laki yang matanya penuh air mata tetap berada di kantor. Bocah itu sendiri berusaha keras untuk tidak menangis dan mencengkeram tinjunya dengan erat. Tekadnya luar biasa bahkan tidak ada suara keluar dari mulutnya tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Tang Xiu tidak segera mengobatinya tetapi melihat anak itu bersandar di sofa dan bertanya, apakah kamu akan putus asa jika kamu hanya bisa hidup di kursi roda di masa depan? Bibir bocah itu menggigil, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa sepatah kata pun. Kemudian, dia berkata, saya tahu alasan saya sendiri untuk memukulnya dan dipukuli. Mereka ingin mempersulit ayah saya. Selama mereka tidak lagi menargetkan dia, saya akan menerima kenyataan bahwa saya harus hidup dengan kursi roda nanti. Apakah Anda benar-benar bersedia? Tanya Tang Xiu lagi dengan senyum tipis. Aku sendiri tidak suka itu, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Bocah itu menggelengkan kepalanya. Paman, kakiku sangat sakit sampai tulangnya terbuka. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, meskipun aku memang agak sedih. Apa yang membuatmu sedih? Tanya Tang Xiu. Itu karena aku takut aku tidak akan bisa menjadi pria heroik dengan semangat pantang menyerah seperti ayah, jawab bocah itu. 1140